Hidup selalu menyimpan kisah tentang cinta yang tak sempat diucap, tentang luka yang perlahan sembuh, dan tentang harapan yang diam-diam tumbuh di tengah hujan. Selamat datang di MIU Cerita, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap air mata punya alasan, dan setiap hati berhak untuk didengar. Duduklah sejenak, dengarkan cerita hari ini, karena mungkin di antara kata-kata ini, ada bagian dari dirimu yang sedang ingin didengar. Aku mau cerita. Hari itu, angin berhembus lembut di halaman rumah besar yang dipenuhi bunga melati. Wangi yang dulu hanya bisa kuhirup dari balik pagar rumah orang kaya, kini memenuhi napasku. Aku, Dinda, wanita yang pernah hidup dalam kemiskinan dan kehinaan, akhirnya mengenakan kebaya putih yang berkilau di bawah cahaya sore. Aku berdiri di samping Adrian, pria mapan dengan mata teduh yang selama ini kulihat seperti pelabuhan terakhir setelah badai panjang. Orang-orang bertepuk tangan, musik lembut mengalun. Tapi di tengah semua itu, hatiku justru bergetar. Ada sesuatu yang tidak seimbang dalam kebahagiaan ini, seperti langit yang terlalu cerah setelah hujan besar, indah tapi menakutkan. Selamat ya Bu Dinda, ucap seorang tamu dengan senyum basa-basi. Aku tersenyum kaku. Terima kasih, jawabku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa inilah awal baru, bahwa aku pantas dicintai lagi, bahwa Tuhan memberi kesempatan kedua setelah bertahun-tahun hidup dalam penyesalan. Namun pandanganku terhenti pada satu sosok di sudut ruangan. Seorang gadis remaja dengan gaun sederhana, rambut hitam panjang, dan mata yang tajam seperti bilah pisau. Ia menatapku tanpa senyum, seolah menelanjangi seluruh topeng yang kukenakan hari ini. Dialah Arumi, anak Adrian. Anak tiriku. Dari tatapan pertamanya saja aku tahu gadis itu tidak akan mudah menerimaku. Tatapannya bukan hanya dingin, tapi penuh luka, seolah aku telah mencuri sesuatu yang seharusnya miliknya. Aku mencoba menghampirinya setelah acara selesai. Hai, Arumi, ucapku pelan, mencoba membuka percakapan. Namun gadis itu hanya menjawab dengan nada datar. Ayah sibuk, jangan ganggu beliau. Lalu pergi meninggalkanku tanpa menoleh. Aku berdiri mematung, mencoba menelan rasa sesak yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Rumah besar ini terasa megah tapi dingin. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada hangatnya keluarga. Hanya gema langkah kaki dan suara jam dinding yang terdengar terlalu jelas. Malamnya, aku memandang cermin di kamar pengantin yang luas. Wajahku tampak asing. Aku tersenyum kepada bayangan sendiri, tapi mataku sembab. Kau sudah menangis terlalu sering, Dinda, bisiku pada diri sendiri. Sekarang waktunya bahagia, kan? Namun suara dalam hatiku menjawab dengan lirih, bahagia. Tapi untuk berapa lama? Adrian masuk, tersenyum hangat, mencium keningku. Aku tahu Arumi sulit diatur. Beri dia waktu, aku mengangguk. Aku akan berusaha. Padahal dalam hati aku takut, bukan pada Arumi, tapi pada rasa bersalah yang tiba-tiba tumbuh tanpa alasan. Seolah ada rahasia besar yang sedang menunggu di balik senyum gadis itu. Ketika lampu dimatikan, aku masih terjaga. Di benakku muncul bayangan masa lalu. Bayi kecil yang dulu ku peluk dengan air mata, yang akhirnya ku lepaskan karena tak sanggup memberi makan. Aku masih ingat wajahnya, kulitnya halus, matanya bening. Entah kenapa, setiap kali mengingat bayi itu, wajah Arumi muncul bersamaan. Tidak mungkin, aku berbisik pada gelap. Tapi hati kecilku menolak percaya pada logika. Ada sesuatu yang aneh, yang terlalu mirip, terlalu nyata. Aku memejamkan mata, tapi dalam tidur pun aku tidak bebas. Aku bermimpi tentang dua tangan kecil yang meraihku dari kegelapan, memanggil, "Ibu," dengan suara serak. Aku terbangun dengan napas tersengal, air mata membasahi pipi. Kupandangi sekeliling kamar mewah itu, lampu kristal, tirai sutra, ranjang besar. Semuanya terasa seperti panggung sandiwara yang memaksa aku berpura-pura bahagia. Padahal di dalam dada ini
Masih ada ruang kosong yang belum pernah bisa terisi sejak aku kehilangan anakku dulu. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkanku untuk sesuatu. Mungkin kebahagiaan ini hanya jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Aku tak tahu, tapi malam itu aku berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Tuhan, bisikku, jika kebahagiaan ini hanya ujian, tolong jangan biarkan aku jatuh secepat dulu. Kalau kalian jadi aku, menikah dengan pria kaya tapi harus berhadapan dengan anak tirinya yang membenci tanpa sebab, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu, apakah aku salah karena berusaha mencintai anak orang lain yang mungkin sedang membenciku? Sudah seminggu aku tinggal di rumah besar itu. Rumah yang terlihat indah dari luar, tapi di dalamnya menyimpan hawa dingin yang menembus tulang. Setiap langkahku di lantai marmer terasa menggema seperti dosa yang diulang-ulang. Tidak ada tawa, tidak ada sapaan hangat, hanya suara detik jam yang seolah mengejek. Selamat datang di kehidupan yang kau impikan, Dinda. Pagi ini, matahari menembus tirai jendela ruang makan. Arumi duduk di meja panjang dengan seragam sekolahnya, wajahnya menunduk menatap ponsel. Aku mencoba mencairkan suasana. "Selamat pagi, Arumi," ucapku pelan. Ia tak menjawab, hanya meneguk susu dan menatap ke arah lain. Aku tersenyum kecil, memaksa diri untuk tak menyerah. "Kamu mau sarapan apa?" "Ibu bisa..." "Jangan panggil aku nak atau sayang," potongnya dingin. "Aku nggak butuh ibu baru." Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras dari tamparan. Adrian yang duduk di ujung meja hanya diam, menatap surat kabar seolah tak mendengar apa-apa. Mungkin ia memang memilih tak ikut campur dalam perang sunyi antara kami. Aku menelan ludah, menahan air mata. "Maaf, ibu cuma..." Aku bilang jangan panggil dirimu ibu. Nada suaranya tegas, tapi di balik tatapannya aku melihat sesuatu. Bukan hanya kebencian, tapi juga luka yang belum sembuh. Luka yang entah siapa yang membuatnya. Aku ingin menjangkau hatinya, tapi setiap kali aku mencoba mendekat, ia semakin jauh. Seperti salju yang meleleh hanya untuk membeku lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan. Arumi pulang sekolah tanpa menegur, makan malam tanpa bicara, lalu mengurung diri di kamar. Kadang aku berdiri di depan pintunya, mendengar musik keras dari dalam. Entah kenapa setiap nada yang keluar dari kamarnya seperti irama kesepian yang tak bisa aku jamah. Aku mencoba berbagai cara, membuatkan bekal, menyiapkan bunga di meja belajar, menulis catatan kecil. Semangat belajar. Nak, tapi semua berakhir sama. Kertas itu kutemukan kembali di tong sampah, terlipat kusut tanpa sempat dibaca. Suatu malam, aku mendengar Arumi berbicara dengan seseorang lewat telepon. "Aku nggak peduli, Bi. Biar saja kalau ayah mau nikah sama dia. Aku cuma nunggu waktu sampai dia bosen dan pergi sendiri." Suara itu menusukku dari balik pintu. Aku menutup mulutku, takut suara tangisku terdengar. Aku kembali ke kamar, menatap cermin besar di depan tempat tidur. Wajahku terlihat lebih tua dari minggu lalu. Mungkin karena lelah menahan luka yang tak bisa diceritakan. Aku menyentuh dadaku dan berbisik, "Sabar, Dinda. Kau dulu pernah kehilangan segalanya. Jangan biarkan kebencian anak ini menghancurkanmu lagi." Tapi malam itu, ketika aku hendak tidur, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di meja rias Arumi, saat aku hendak menaruh buku yang terjatuh, aku melihat foto lama yang tampak usang. Seorang bayi mungil dengan tahi lalat kecil di pundak kanannya. Aku terpaku. Tahi lalat itu sama seperti bayi yang dulu kulahirkan sebelum dijual oleh Rano, suamiku dulu, karena kemiskinan dan kelaparan. Aku hampir menjatuhkan bingkai itu dari tanganku. "Tidak mungkin," gumamku, tapi jantungku berdetak liar. Dunia seolah berhenti. Aku menatap wajah Arumi di foto itu. Pipinya, matanya, bahkan senyum kecilnya saat bayi, terlalu mirip dengan wajah kecil yang selalu menghantui mimpiku selama ini. Apakah mungkin Tuhan mempermainkanku? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur.
menggenggam rosario tua yang dulu kubawa dari kampung. Ya Tuhan, bisikku jika ini benar, jika Engkau mempertemukanku lagi dengan darah dagingku, tolong jangan biarkan aku kehilangan dia untuk kedua kalinya. Air mataku jatuh satu-satu di ujung jari, membasahi selimut. Di luar, hujan turun pelan, seperti ikut menangis bersamaku. Rumah mewah itu seolah bergema dengan suara masa lalu yang datang mengetuk dari balik tembok. Aku menatap jendela yang berkabut, membayangkan wajah Arumi di baliknya. Aku tahu, entah kapan rahasia ini akan terbuka. Tapi apakah ia akan percaya, atau justru semakin membenciku? Aku tak punya jawabannya, yang ku tahu hanya satu. Cinta seorang ibu tidak bisa padam, meski dibungkus oleh kebencian anaknya sendiri. Dan malam itu, aku berjanji dalam hati. Aku akan bertahan, walau cinta ini ditolak 1000 kali sekalipun. Hari itu matahari bersinar lembut di balik tirai sutra jendela kamar besar ini. Namun entah mengapa, aku justru merasa seolah berada dalam ruang yang dingin dan tanpa cahaya. Arumi baru saja masuk tanpa mengetuk. Langkahnya terdengar ringan, tapi tatapannya menusuk tajam. Seolah tiap detik keberadaanku di rumah ini adalah kesalahan besar yang tak termaafkan. Ayah bilang, ibu ingin makan siang bersama. Ucapnya datar, suaranya seperti sebilah pisau yang diselipkan dalam senyum manis. Aku berusaha tersenyum, mengajak bicara, namun Arumi hanya menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Ada benci, tapi juga ada sesuatu yang lain, entah luka, entah kehilangan. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, Nak. Kataku pelan, mencoba menyingkap dinding beku di antara kami. Tertawa kecil, getir. Tidak perlu repot, Bu. Saya sudah cukup mengenal tipe wanita seperti ibu. Aku terdiam. Kata-katanya menghantam seperti cambuk di dada. Aku menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku terasa terpaku di tempat. Ada sesuatu di balik suaranya yang membuat hatiku bergetar. Seolah aku pernah mendengar nada itu bertahun-tahun lalu, saat aku masih hidup dalam kemiskinan dan air mata. Malamnya aku duduk di tepi ranjang, menggenggam kalung kecil dari perak yang selalu kukenakan. Di dalamnya ada foto bayi perempuan yang dulu pernah kugendong sebelum dunia merenggut segalanya dariku. Apakah engkau masih hidup, Nak? Bisiku suaraku nyaris tak terdengar. Andai saja aku bisa memelukmu lagi. Namun suara langkah Arumi di koridor menghapus lamunanku. Ia sedang berbicara di telepon. Suaranya lirih tapi jelas. Ibu tiriku ini pura-pura baik, Ma. Aku tahu dia hanya ingin harta ayah. Aku akan buktikan siapa dia sebenarnya. Hatiku seakan diremas. Aku ingin berlari keluar dan menjelaskan semuanya. Tapi siapa yang akan percaya? Masa lalu telah menciptakan jurang yang terlalu dalam untuk kujelaskan. Dalam diam, aku menatap bayangan wajahku di cermin. Seorang wanita dengan senyum lemah, namun matanya menyimpan badai. Aku tahu ini baru permulaan dari ujian yang panjang. Ada rahasia yang belum terkuak, dan entah bagaimana, naluriku berkata, Arumi adalah kunci segalanya. Aku berjanji pada diriku sendiri malam itu, aku tak akan menyerah. Meski ia membenciku, aku akan tetap mencoba menjadi cahaya bagi hidupnya. Karena entah kenapa, setiap tatapannya justru mengingatkanku pada sesuatu yang hilang dan membuat jantungku berdetak dengan rasa yang belum sempat kuredam. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, apakah kalian pernah mencoba mencintai seseorang yang justru membencimu? Tulis di kolom komentar. Mungkin kisah kita tak jauh berbeda. Karena kadang cinta seorang ibu adalah luka yang tak pernah sembuh. Pagi itu aroma bunga mawar dari taman belakang seharusnya membawa ketenangan. Tapi yang terasa justru getir dan asing. Aku duduk di meja makan besar, di hadapan piring sarapan yang sudah dingin. Arumi datang terlambat, rambutnya dibiarkan terurai seadanya, langkahnya tenang namun penuh gengsi. Selamat pagi, Bu, sapanya, tapi nadanya terdengar seperti ejekan halus. Selamat pagi, Arumi, jawabku lembut.
Kau tidur nyenyak semalam? Ia menatapku sejenak, bibirnya menipis. Kalau tidak pun, sepertinya bukan karena ibu perlu tahu. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan roti di tanganku. Suamiku Bagas hanya bisa menghela napas, mencoba menjaga suasana agar tak retak di depan pelayan. Tapi aku tahu, setiap kalimat Arumi seperti pisau kecil yang perlahan mengupas hatiku. Bagas memang lelaki yang baik. Ia memberiku kehidupan yang tak pernah kuimpikan. Rumah mewah, perhiasan, gaun-gaun mahal. Tapi di balik kemewahan itu, aku sering merasa seperti tamu di dalam istanaku sendiri. Arumi, gadis manis yang seharusnya kupeluk dengan kasih, justru menjadi bayangan gelap yang selalu mengintai dari balik senyum dinginnya. Sore harinya, aku mendengar bisik-bisik pelayan di dapur. Mereka tak sadar aku berdiri di ambang pintu. Katanya Bu Dinda dulu hidup miskin banget ya. Sampai katanya punya anak yang dijual? Ah, masa sih? Tapi Arumi tuh mirip banget sama dia kalau dilihat dari samping. Aneh, ya? Aku hampir menjatuhkan gelas di tanganku. Suara mereka bagai duri yang menembus jantungku. Aku berlari ke kamar mandi dan menatap wajahku di cermin. Tubuhku bergetar. Tidak mungkin, bisiku lirih. Tapi kenapa setiap kali aku menatap Arumi, selalu ada rasa nyeri aneh di dada ini? Malam itu aku mendengar suara langkah kecil mendekati kamarku. Saat ku buka pintu, Arumi berdiri di sana, wajahnya murung. Ibu, katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Kalungku hilang. Kalung peninggalan mama kandungku. Jangan-jangan ibu yang ambil? Aku terpaku. Tentu tidak, nak. Aku bahkan tak tahu kalung itu seperti apa. Namun tatapan matanya menuduh tanpa belas kasihan. Jangan pura-pura, Bu. Semua orang tahu ibu hanya berpura-pura suci. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku menatapnya, mencoba bertahan, tapi air mata sudah menetes. Arumi, ibu tidak seperti yang kau pikirkan. Namun ia sudah pergi sebelum aku sempat menjelaskan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menangis tanpa suara. Di luar, angin membawa aroma hujan yang jatuh perlahan di halaman belakang. Dalam kesunyian itu, aku memegang kalung perak kecilku, satu-satunya peninggalan dari masa lalu yang terus menghantui. Tiba-tiba, suara hatiku berbisik, bagaimana jika Arumi adalah dia, anak yang dulu terpaksa kutinggalkan. Anak yang dijual suamiku demi sesuap nasi. Aku memejamkan mata. Jika benar, maka hidup telah mempermainkanku dengan kejam. Aku mencintai anakku sendiri, tapi ia membenciku tanpa tahu kebenarannya. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, pernahkah kalian menyembunyikan rahasia yang begitu berat, hingga nyaris menghancurkanmu setiap hari? Tulis di kolom komentar. Karena mungkin, seperti aku, kalian pun sedang berperang dengan masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Hujan turun sejak pagi, mengetuk jendela kamar dengan ritme sedih yang mengingatkanku pada masa lalu. Aroma tanah basah membawa kenangan yang berusaha kubuang jauh-jauh. Tentang gubuk reyot, tangisan bayi, dan lelaki yang dulu pernah kucintai, tapi juga menghancurkan hidupku. Aku berdiri di depan jendela besar rumah ini, menatap halaman yang berkilau oleh air hujan. Di luar sana, Arumi berjalan sambil memegang payung putih. Langkahnya anggun tapi dingin. Entah mengapa, setiap kali menatapnya, dada ini sesak. Ada getaran lembut yang tak bisa kujelaskan. Mungkin ini naluri seorang ibu, mungkin juga hanya rasa bersalah yang tak pernah tuntas. Aku mencoba menyibukkan diri dengan menata ruang tamu, mengganti bunga di vas kristal, dan memeriksa meja makan yang sudah disiapkan untuk makan malam keluarga. Tapi setiap hal kecil di rumah ini selalu membuatku sadar bahwa aku hanyalah tamu yang berusaha tampak berguna. Siang itu Bagas berangkat kerja lebih awal. Begitu mobilnya keluar dari gerbang, suasana rumah berubah senyap. Arumi muncul dari tangga, membawa secarik kertas. "Ibu," katanya datar, "ada undangan pesta sosialita di rumah Bu Santi malam ini. Ibu tahu kan siapa dia?" Aku menatapnya hati-hati. "Tentu, dia teman baik ayahmu, bukan?" Arumi tersenyum miring. "Teman baik ayahku, ya.
tapi juga orang yang paling senang membicarakan masa lalu orang lain. Kalimat itu seperti sindiran yang disamarkan. Aku hanya mengangguk, menahan diri agar tidak terpancing. Tapi hatiku bergetar saat ia menambahkan dengan nada pelan. Malam ini, aku ingin semua orang tahu siapa ibu sebenarnya. Aku tertegun. Apa maksudmu, Arumi? Namun ia hanya berlalu tanpa menjawab. Sore itu aku berusaha tampil sempurna. Gaun biru laut yang kupilih mencerminkan ketenangan yang tak kurasakan sama sekali. Saat berdiri di depan cermin, aku menatap pantulan diriku. Seorang wanita yang tampak berkelas, tapi hatinya retak di dalam. Aku tahu malam ini sesuatu akan terjadi. Di pesta itu, ruangan dipenuhi tawa, kilau perhiasan, dan aroma parfum mahal. Tapi di tengah semua itu, bisikan-bisikan mulai terdengar. Itu Dinda kan? Katanya dulu cuma penjual gorengan di pasar. Serius? Pantas saja sekarang kelihatan haus perhatian. Aku tersenyum kaku, pura-pura tak mendengar. Tapi di dalam dada, jantungku berdebar seperti akan pecah. Arumi berdiri di seberang ruangan, berbicara dengan Bu Santi. Aku tahu dari cara mereka melirik ke arahku. Aku sedang dijebak dalam permainan yang halus tapi mematikan. Ketika musik berhenti dan semua mata tertuju padaku, Bu Santi tersenyum manis, berkata lantang, "Oh ya, Bu Dinda, saya dengar dulu ibu pernah punya anak sebelum menikah dengan Pak Bagas. Apa kabar anak itu sekarang?" Seketika seluruh ruangan membeku. Aku membeku. Arumi menatapku dari kejauhan. Senyum tipis di wajahnya, tapi matanya menyimpan kebingungan. Seolah ia sendiri tak menyangka kata-kata itu keluar sejauh ini. Aku menarik napas, menatap semua orang dengan sisa harga diri yang kupunya. Anak itu, suaraku serak kok, mungkin sedang hidup bahagia di suatu tempat. Dan aku masih mencintainya. Suasana sunyi. Beberapa wanita menutup mulutnya, menahan bisik heran. Arumi menunduk, wajahnya sulit kubaca. Mungkin ia malu, mungkin juga marah. Malam itu, di balik tirai pesta yang gemerlap, hatiku luluh lantak. Tapi di sisi lain, aku tahu, perlahan takdir sedang membuka kembali pintu masa lalu yang kupaksa untuk kututup rapat. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, pernahkah kalian dihina di depan orang banyak? Hanya karena masa lalu yang tak bisa kalian ubah? Ceritakan di kolom komentar, karena mungkin luka yang kalian simpan adalah luka yang juga sedang kucoba sembuhkan. Sejak malam itu, rumah ini tak lagi terasa seperti tempat pulang. Dindingnya menyimpan gema bisik-bisik dari pesta memalukan itu. Setiap langkahku di lantai marmer seperti gema kesalahan yang tak pernah habis. Bagas menatapku dengan wajah lelah pagi tadi. Ia tidak menegur, tapi diamnya lebih menyakitkan dari amarah manapun. Aku hanya ingin tahu kenapa kau tak pernah jujur padaku. Katanya lirih sebelum pergi ke kantor. Aku tak sanggup menjawab, karena bagaimana aku bisa menjelaskan masa lalu yang bahkan tak sanggup kuampuni sendiri. Sejak itu Arumi tak bicara padaku. Ia berjalan melewatiku seperti aku tak pernah ada. Tapi entah kenapa, aku merasakan perubahan dalam tatapannya. Bukan lagi sekadar kebencian, tapi ada sesuatu yang samar, mungkin rasa bersalah. Pagi itu, aku menemukan kalungnya di dalam pot bunga ruang tamu. Kalung dengan liontin berbentuk hati, berkarat sedikit di sisi, tapi masih indah. Aku mengenal bentuk itu. Kalung yang sama pernah kupakaikan pada bayi kecilku, sebelum ia dibawa pergi dari pelukanku bertahun-tahun lalu. Tanganku bergetar. Nafasku tercekat. Tuhan, jangan biarkan aku keliru, bisikku. Tapi segala kemungkinan mulai menyeruak di pikiranku seperti hujan deras di atap genting. Arumi. Bisa jadi dia, aku ingin memastikan, tapi bagaimana? Bagaimana aku bisa menanyakan sesuatu yang bahkan terdengar mustahil bagi siapapun? Aku hanya bisa menatap wajahnya diam-diam saat makan malam. Setiap garis di wajahnya, setiap ekspresi di matanya, semakin mengingatkanku pada bayi yang dulu pernah kutinggalkan dengan air mata. Namun, sebelum sempat kuucap satu kata, badai baru datang. Hari berikutnya, seseorang datang membawa kabar buruk. "Ibu Dinda," ujar pelayan yang terburu-buru masuk. "Ada video yang tersebar di media sosial tentang ibu
Di pesta semalam, aku merenggut ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar, kulihat potongan video, wajahku menangis, dan suara seseorang berbisik. Dulu dia menjual anaknya demi uang. Aku nyaris terjatuh. Dunia seakan berhenti berputar. Dalam video itu, Arumi terlihat di latar belakang. Orang-orang mulai berkomentar kejam. Pantas anak tirinya membencinya. Wanita murahan, hidup dari belas kasihan suami kaya. Malam itu aku tak keluar kamar. Suara tawa dari ruang tengah terdengar samar. Dan entah kenapa, aku merasa sedang dikurung dalam rumah yang tak lagi milikku. Namun yang paling menyakitkan bukanlah hinaan orang luar, melainkan tatapan Arumi saat pagi tiba. Tatapan yang ragu, namun tetap tajam. "Ibu," katanya perlahan. "Apakah benar ibu pernah menjual anak kandung ibu sendiri?" Pertanyaan itu menghantam jantungku seperti palu. Aku ingin berteriak, menjelaskan semuanya, bahwa aku tak pernah ingin kehilangan anak itu, bahwa aku dipaksa, bahwa hidupku waktu itu penuh kelaparan dan air mata. Tapi lidahku keluh, air mataku lebih dulu jatuh. "Aku tak ingin membencimu, Arumi," bisikku nyaris tak terdengar. "Tapi aku butuh tahu kebenarannya." Jawabnya pelan, lalu berlalu, meninggalkanku dengan hati yang hancur lebih dalam dari sebelumnya. Malam itu aku sujud di lantai kamar, menatap foto bayi dalam kalungku yang kini kusandarkan di dada. Jika benar Arumi adalah darah dagingku, maka Tuhan telah memutar takdir dengan cara yang paling kejam dan indah sekaligus. Aku mencintai anakku sendiri, tapi ia adalah orang yang paling membenciku di dunia ini. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, pernahkah hidup membuatmu berhadapan dengan kesalahan masa lalu yang datang kembali, kali ini dalam bentuk orang yang kau cintai? Tulis di kolom komentar, karena mungkin rahasia yang aku simpan bukan hanya milikku seorang. Malam itu, rumah terasa terlalu sunyi untuk ukuran bangunan semegah ini. Lampu-lampu kristal di ruang tengah berkilau redup. Seakan ikut menunduk karena malu melihat air mata yang sudah tak lagi sanggup kusembunyikan. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi kalung perak yang kini terasa begitu berat di genggaman. Di dalamnya, foto bayi mungil itu masih ada. Wajah polos yang dulu menjadi alasanku untuk tetap hidup sebelum dunia memaksaku melepaskannya. "Arumi," bisikku lirih. Nama itu terasa getir sekaligus manis di bibirku. Aku ingin percaya bahwa Tuhan tak sekejam itu. Tapi bagaimana jika memang benar? Bagaimana jika Arumi adalah anak yang dulu ku gendong dengan tangan gemetar, lalu ku lepaskan di depan pintu panti bersama doa yang tak pernah terkabul? Hujan kembali turun, mengiringi segala sesak yang menumpuk di dada. Aku berdiri di depan jendela, menatap taman belakang yang biasanya tampak indah. Namun kali ini, di bawah cahaya bulan yang remang, aku melihat siluet Arumi di sana. Berdiri diam, memeluk dirinya sendiri. Ada sesuatu di dalam diriku yang langsung bergetar. Tanpa pikir panjang, aku melangkah turun. Angin malam menyambut dengan dingin yang tajam. "Arumi," panggilku perlahan. Ia menoleh, tapi matanya kosong. "Kenapa, Bu?" Ingin menjelaskan bahwa semua gosip itu salah, aku menelan ludah, menahan guncang di dada. "Tidak, aku hanya ingin..." "Kau tahu, aku tidak seburuk yang orang bilang." Ia tertawa pendek, getir, tapi ibu tidak menyangkalnya, kan? Aku diam. Kadang diam lebih jujur dari 1000 kata. "Kalau ibu pernah menjual anak ibu sendiri," katanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan. "Apa ibu menyesal?" Aku menatapnya lama. Dalam gelap, wajahnya tampak begitu mirip dengan bayangan masa laluku. Dan air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Setiap hari dalam hidupku adalah penyesalan, Arumi," jawabku dengan suara bergetar. Tapi waktu itu, aku tidak punya pilihan. Aku lapar. Aku sendirian. Dan dunia tak memberi ruang untuk seorang ibu miskin. Arumi terdiam. Ia menatapku. Tapi aku tahu di balik tatapan itu masih ada tembok tinggi yang belum bisa kutembus. Ia melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku membiarkannya, karena terkadang cinta hanya bisa diperjuangkan dalam diam. Namun malam itu aku mendengar sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir.
Dari balik jendela kamar Arumi, terdengar suara seseorang berbicara lewat telepon. Iya, Bu Santi, tenang saja. Aku akan pastikan ayah tahu siapa sebenarnya wanita itu. Aku sudah dapatkan dokumennya. Hatiku mencelos. Jadi bener, aku bukan hanya dibenci tapi juga dijebak. Bukan hanya oleh gosip, tapi oleh tangan-tangan yang ingin merobohkan martabat keluarga ini. Aku kembali ke kamar, lututku lemas. Aku tahu aku harus melawan. Aku tak lagi punya banyak waktu untuk terus bersembunyi. Karena jika kebenaran tak kuungkap sekarang, bukan hanya aku yang akan hancur, tapi juga Arumi. Aku duduk di lantai, menggenggam kalung perak dan memejamkan mata. Dalam gelap, aku memohon, Tuhan, jika ini memang darah dagingku, jangan biarkan aku kehilangan dia untuk kedua kalinya. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, pernahkah kalian mencintai seseorang yang kalian tahu akan melukai kalian pada akhirnya? Tulis di kolom komentar, karena cinta seperti ini bukan kisah indah, tapi luka yang terus bernapas di dalam dada. Sejak malam itu, hidupku seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan, tapi berhenti berarti menyerah. Arumi kini semakin menjauh. Setiap kali kami bertemu di ruang makan, ia berbicara sekadarnya, tanpa senyum, tanpa hangat. Namun yang paling menakutkan bukanlah kebisuannya, melainkan tatapan matanya yang seolah menyimpan rahasia besar yang tak ingin diungkap. Hari itu, aku mendengar kabar dari salah satu pelayan bahwa ada wartawan yang datang mencari berita tentang masa laluku. Katanya mereka tahu dari seseorang di rumah ini. Ujarnya gugup. Aku tak perlu menebak. Aku tahu siapa yang membisikkan kabar itu pada dunia luar. Arumi. Aku mencoba menenangkan diri, berpura-pura sibuk menata bunga mawar di ruang tamu. Tapi tangan ini gemetar. Tuhan, bisiku, aku sanggup menanggung hinaan dunia. Tapi jangan biarkan anakku sendiri menjadi musuhku. Sore menjelang. Bagas pulang lebih awal, wajahnya tegang. Ia melemparkan koran di meja. Halaman depan menampilkan foto diriku dengan judul yang menohok. Ibu tiri bermasa lalu gelap. Pernah jual anaknya sendiri demi uang. Jantungku serasa berhenti. Aku membaca setiap kata dengan napas tercekat, sementara Bagas berdiri di hadapanku dengan tatapan penuh kecewa. Dinda, kenapa kau tidak pernah cerita? Suaranya nyaris bergetar. Bagas, aku takut kehilanganmu. Yang membuatku marah bukan masa lalumu, katanya lagi, lebih lembut, tapi kebohonganmu. Kenapa harus semua ini terungkap dari orang lain? Aku menunduk. Tak ada pembelaan yang bisa menyelamatkanku saat ini. Tapi yang paling menusuk bukanlah amarah Bagas, melainkan tatapan Arumi dari tangga atas, penuh kepuasan yang disamarkan dengan dingin. Malamnya, aku dikurung dalam diam. Semua penghuni rumah tahu ada badai yang baru saja pecah. Aku berjalan menyusuri koridor panjang yang kini terasa seperti labirin penyesalan. Setiap langkah seolah mengingatkanku pada dosa lama yang terus mengejarku tanpa lelah. Namun tak lama, sesuatu terjadi. Aku mendengar suara tangis dari kamar Arumi. Bukan tangis marah, tapi tangis hancur. Naluriku mendorongku masuk tanpa berpikir. Ia duduk di lantai, memegang surat di tangannya. Arumi, panggilku pelan. Ia menoleh, wajahnya basah. Jangan dekati aku, Bu. Aku berhenti, namun mataku menangkap potongan surat yang tergeletak di lantai. Di sana tertulis nama seseorang yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Reno. Itu nama mantan suamiku, ayah dari anak yang dulu dijual. Aku memungut surat itu perlahan dan membaca baris demi baris. Ternyata Arumi diam-diam mencari tahu tentang masa laluku dan menemukan nama Reno dalam arsip panti tempat ia pernah tinggal saat kecil. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arumi, dari mana kau dapat ini? Ia menangis lebih keras. Aku tidak tahu kenapa semua ini terasa menyakitkan. Aku hanya ingin membuat ibu merasakan apa yang aku rasakan selama ini.
Tapi setelah tahu siapa ayahku sebenarnya, suara itu menggantung di udara. Dunia seolah berhenti berputar. Dalam sekejap semua potongan waktu menyatu. Aku berlutut, menggenggam tangannya dengan gemetar. Kau anakku Arumi. Ia terpaku. Air mata kami jatuh bersamaan. Tapi ia menarik tangannya perlahan. Tidak mungkin, katanya lemah. Tidak mungkin aku mencintai, tapi juga membenci orang yang sama. Aku ingin memeluknya, tapi ia sudah pergi, berlari meninggalkan kamar. Suara langkahnya menggema di lorong rumah, meninggalkan jejak luka yang tak bisa kuhapus. Aku terjatuh di lantai, memeluk surat itu erat-erat. Dunia seperti runtuh di sekelilingku, tapi anehnya, ada secercah cahaya di tengah gelap ini. Cahaya kebenaran yang akhirnya mulai menampakkan dirinya, meski datang dengan cara paling menyakitkan. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, pernahkah kalian menemukan kebenaran yang justru membuat hati kalian lebih hancur? Tulis di kolom komentar, karena kadang, rahasia yang akhirnya terbuka bukanlah kelegaan, melainkan hukuman paling dalam bagi jiwa yang mencintai dengan cara yang salah. Aku mulai merasa ada yang tak beres di rumah ini. Sejak pagi tadi, tatapan-tatapan para pelayan terasa berbeda. Tajam, mencurigai, seolah menelanjangi sesuatu yang tidak aku ketahui. Ketika aku menatap mereka, mereka buru-buru menunduk. Tapi bisik-bisik itu tak berhenti. Jantungku terasa dicekik rasa curiga. Apakah ini hanya perasaanku? Atau ada sesuatu yang sedang dijebak untuk menjatuhkanku? Pagi itu, meja makan yang biasanya penuh kehangatan, kini berubah menjadi medan dingin penuh diam. Arumi duduk di seberangku dengan wajah tertutup buku. Pandangannya sesekali naik, namun begitu mata kami bertemu, ia berpaling. "Selamat pagi, nak," ucapku lembut, mencoba menembus dinding es yang memisahkan kami. Tak ada jawaban. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Aku tersenyum ketir. "Ibu sudah buatkan sup kesukaanmu." Ia menatapku sejenak, lalu menjawab datar. "Terima kasih, tapi aku sudah kenyang." Kata-kata sederhana itu terasa seperti duri di tenggorokan. Entah mengapa, semakin aku berusaha mendekat, semakin ia menjauh. Tapi di balik tatapan dinginnya, aku sering menangkap sesuatu yang ganjil, seperti rasa sakit yang ia sembunyikan. Menjelang siang, kabar buruk datang seperti badai. Seorang tamu tak diundang datang ke rumah. Wanita muda berpakaian elegan, membawa amplop coklat. Di depan suamiku, ia menuduhku mencuri perhiasan keluarga dari brankas. Semua mata menatapku. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak tahu apa-apa, suaraku bergetar. Tapi bukti seolah menentangku. Rekaman kamera menunjukkan sosokku masuk ke ruang penyimpanan semalam. Aku ingat jelas malam itu. Aku hanya menaruh selimut di sana untuk Arumi yang sedang tertidur di sofa. Tapi sekarang, semua disusun seolah aku pelakunya. "Dinda, kenapa kau bisa lakukan ini?" tanya suamiku lirih. Suaranya bukan marah, tapi kecewa, dan itu jauh lebih menyakitkan. "Aku tidak mencuri," jawabku nyaris tanpa suara. Air mata jatuh tanpa izin. Arumi menatapku lama, tapi kali ini pandangannya bukan lagi dingin, melainkan bingung. Aku melihat keraguan di matanya, namun ia tetap diam. Ia tidak membelaku. Malamnya, aku duduk sendiri di taman belakang, di bawah pohon mangga tua yang sering dijadikan tempat Arumi bermain. Aku menatap langit, menahan tangis yang nyaris tak terbendung. Aku sadar, mungkin ini bukan sekadar fitnah. Mungkin ini bagian dari permainan yang lebih kejam. Jebakan yang dirancang untuk meruntuhkan martabatku di mata keluarga ini. Tapi oleh siapa? Aku mulai mencurigai seseorang. Mungkin ibu mertuaku, yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimaku. Atau mungkin seseorang yang selama ini bersembunyi di balik wajah ramah di rumah ini. Namun di sela rasa putus asa itu, aku mendengar suara lembut dari belakang. "Ibu," aku menoleh. Arumi berdiri di sana, menatapku dengan wajah ragu. "Apa ibu benar-benar tidak mencuri?" tanyanya pelan. Aku menggenggam dadaku, terisak.
Demi Tuhan, nak, tidak. Ibu tidak akan pernah melakukannya. Ia terdiam lama, lalu menunduk. Kalau begitu, aku akan mencari tahu siapa yang menjebakmu. Hatiku bergetar hebat. Untuk pertama kalinya ia memanggilku ibu tanpa nada benci. Dalam luka yang hampir menenggelamkanku, aku merasakan setitik hangat harapan menyusup di antara reruntuhan hati. Namun aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu rumah besar ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik di taman terdengar seperti ratapan, menyusup melalui kaca jendela dan menyayat kesunyian. Aku duduk di ruang tengah. Lampu kristal di atas kepalaku berpendar lembut, tapi sinarnya tak bisa menghangatkan hati yang tengah retak. Setelah tuduhan itu, segalanya berubah. Tatapan para pelayan, keluarga suamiku, bahkan para tamu yang datang, semuanya seolah menatapku dengan pandangan yang sama. Jijik, curiga, dan meremehkan. Aku masih mengingat jelas ekspresi suamiku saat itu. Ia tak marah, tapi kecewanya jauh lebih menakutkan daripada amarah. Ia hanya diam, mengangguk kecil, dan berkata pelan, "Kita bicarakan ini nanti." Tapi sampai malam tiba, ia tak pernah mendatangiku. Tak satu pun kata keluar darinya, seolah aku bukan lagi istrinya, melainkan noda yang harus disembunyikan. Aku berjalan ke cermin besar di ruang rias, menatap wajahku sendiri. "Siapa kau sekarang, Dinda?" bisikku getir. Wanita yang dulu tegar kini tampak seperti bayangan. Mata sembab, bibir pucat, dan hati yang penuh ketakutan. Aku bukan lagi Dinda yang dulu bisa menertawakan kesulitan. Aku kini terperangkap di rumah megah, di antara dinding yang penuh rahasia dan kecurigaan. Arumi mulai sering memperhatikanku diam-diam. Ada sesuatu di matanya, rasa ingin tahu yang dalam, bercampur kasihan. Tapi aku tidak berani berharap terlalu jauh. Aku tahu hubungan kami terlalu rapuh, terlalu banyak luka yang menumpuk di antara kami. Siang harinya, aku menerima pesan anonim di ponselku. Berhenti pura-pura suci. Semua orang akan tahu masa lalumu sebentar lagi. Pesan itu membuat tanganku bergetar. Masa lalu? Apa maksudnya? Apakah tentang anakku dulu? Tentang bayi kecil yang pernah ku gendong, yang terpaksa ku relakan karena kemiskinan memaksa? Hatiku seketika mencelos. Aku berusaha menghapus pikiran itu, tapi rasa takut mulai menelusup seperti racun. Malamnya, suamiku pulang dengan wajah dingin. "Besok aku ingin kau istirahat saja di rumah," katanya datar. Aku mencoba tersenyum menutupi gelisahku. "Apakah kamu masih marah?" Ia menatapku lama. "Aku hanya kecewa, Dinda. Aku tak tahu siapa yang harus kupercaya sekarang." Kata-kata itu seperti belati yang ditusukkan pelan-pelan. Tak berdarah, tapi membunuh perlahan. Aku kembali ke kamar dan menangis tanpa suara. Di luar sana, hujan mulai turun, menampar kaca jendela seperti ingin mengingatkanku bahwa semua ini nyata. Aku merasa seperti boneka yang dijatuhkan di rumah yang megah tapi dingin, tempat di mana cinta bisa berubah jadi senjata, dan nama baik bisa dihancurkan hanya dengan satu bisikan. Ketika aku membuka jendela untuk menghirup udara, kulihat Arumi berdiri di taman, menatap langit sambil menggenggam sesuatu. Kalung kecil berbentuk hati. Aku mengenali bentuknya, itu sama persis dengan kalung yang dulu kupakaikan pada bayiku sebelum berpisah darinya. Dadaku bergetar hebat. Tidak, mungkinkah? Aku hampir berteriak memanggil namanya, tapi lidahku keluh. Aku hanya menatapnya dari balik tirai, sementara kenangan masa lalu menyerbu seperti ombak yang tak terbendung. Suara tangis bayi, wajah kecil yang dulu kucium untuk terakhir kali, dan janji yang tak pernah kutepati. Kini aku tahu, mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Mungkin semua ini, fitnah, kebencian, dan luka, hanyalah jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Tapi apakah aku siap ketika rahasia itu akhirnya terbuka? Aku memejamkan mata dan berdoa lirih. Ya Tuhan, jika benar dia adalah darah dagingku, jangan biarkan aku kehilangannya lagi untuk kedua kali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama,
Aku bermimpi tentang masa lalu, tentang bayi kecil yang menangis dalam pelukanku, dan suara lelaki yang menjualnya demi sepotong roti. Aku terbangun dengan air mata di pipi, dan sebuah firasat kuat menekan dadaku. Badai yang sesungguhnya belum datang. Pagi datang dengan cahaya yang muram. Burung-burung di taman tak lagi bernyanyi seperti biasanya. Mungkin mereka pun ikut merasakan udara aneh yang menyelimuti rumah ini. Udara yang penuh rahasia, curiga, dan kebisuan. Aku menatap cermin di ruang rias, memandangi pantulan diriku yang terasa asing. Wanita itu tampak rapuh, namun di matanya masih ada bara kecil yang menolak padam. Sejak pesan misterius itu datang, aku tak lagi tenang. Ada tangan tak terlihat yang perlahan menarikku kembali ke masa lalu yang selama ini berusaha kulupakan. Setiap detik terasa seperti langkah menuju jurang, dan aku hanya bisa berdoa agar tak terperosok terlalu dalam. Di meja rias, kulihat sebuah foto lama, aku bersama suamiku, dengan senyum bahagia yang dulu terasa tulus. Tapi sekarang, ada jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Semalam ia tidur di ruang kerja, meninggalkanku dalam kesepian yang menyesakkan. Tak ada kata, tak ada penjelasan. Hanya diam. Tiba-tiba Arumi mengetuk pintu kamarku. "Boleh aku masuk?" Suaranya lembut, tak seperti biasanya. Aku segera berdiri, menahan haru. Tentu sayang, ia masuk perlahan, menatapku lama, lalu meletakkan sesuatu di meja. Kalung berbentuk hati, yang semalam kulihat di tangannya. Aku tertegun. Jemariku bergetar saat menyentuh permukaannya. Terasa begitu familiar, seperti potongan jiwa yang hilang kembali ke tempatnya. "Dari mana kau dapat ini, Nak?" Tanyaku pelan, berusaha menahan getar suara. Arumi menunduk. "Aku tak tahu. Katanya kalung ini sudah bersamaku sejak kecil. Waktu aku di panti asuhan dulu, seorang pengurus memberikannya padaku. Ia bilang, itu satu-satunya benda yang tersisa saat aku ditemukan." Dunia seolah berhenti berputar. Napasku tersengal. "Panti asuhan?" Gumamku. Suaraku hampir tak terdengar. Ia mengangguk. "Iya, sebelum ayah mengangkatku jadi anaknya, aku tinggal di sana selama bertahun-tahun." Aku menatap kalung itu lama, dan ingatan pahit itu datang seperti hujan deras. Malam kelam ketika mantan suamiku membawa bayi kami pergi, dengan alasan mencari uang untuk makan. Aku tahu ia menjualnya. Aku ingat tangisan bayi itu, dan kalung kecil yang kuikatkan di lehernya sebagai janji. Janji bahwa suatu hari aku akan menjemputnya kembali. Tapi hidup tak pernah memberi kesempatan itu. Hingga kini, hingga saat ini, aku menatap wajah Arumi dengan mata berkaca. Ia begitu mirip dengan diriku muda. Garis dagunya, bentuk alisnya, bahkan caranya menghela napas. Tuhan, mungkinkah Engkau sedang mempertemukan kami kembali? Namun sebelum aku bisa berkata apapun, suara langkah keras terdengar di luar. Pintu dibuka dengan kasar. Ibu mertuaku berdiri di sana. Wajahnya penuh amarah. "Dinda, apa yang kau bisikkan pada Arumi? Kau pikir aku tidak tahu permainanmu?" bentaknya. Aku tersentak. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Jangan berpura-pura suci. Kau sengaja mempengaruhinya agar membelamu. Setelah mencuri, kini kau merayu anak suamimu sendiri." Kata-kata itu bagai cambuk di wajahku. Arumi menatap neneknya, mencoba menjelaskan. Tapi suara tegas itu menenggelamkan segalanya. "Cukup, Arumi. Jangan terjebak dalam tipuannya. Wanita ini hanya ingin merebut kasih sayang ayahmu." Aku menggigit bibir, menahan isak. Sakitnya bukan hanya karena tuduhan, tapi karena di depan Arumi, martabatku kembali diinjak-injak. "Bu, tolong dengarkan saya." "Diam, Dinda!" "Dari awal aku tahu perempuan sepertimu hanya bisa membawa aib." Arumi akhirnya bersuara, suaranya bergetar. "Nek, cukup. Ibu tidak salah." Ibu mertua menatapnya tajam. "Ibu, kau panggil dia ibu sekarang?" Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya detak jantungku yang terdengar begitu keras di telingaku. Aku ingin menjelaskan semuanya tentang masa lalu, tentang kalung itu, tentang darah yang sebenarnya mengalir di tubuh kami berdua. Tapi lidahku keluh, belum saatnya, belum sekarang. Jika kebenaran ini terungkap dengan cara yang salah,
Aku bisa kehilangan Arumi untuk kedua kalinya. Malam itu, aku berlutut di kamar, menatap kalung itu di tanganku. Aku bersumpah, nak, bisiku lirih. Entah bagaimana caranya, ibu akan melindungimu, sekalipun dunia menghancurkan kita berdua. Dan di kejauhan, terdengar tawa samar, suara seseorang yang menikmati kekacauan yang diciptakannya. Aku tahu kini, jebakan ini belum selesai. Sejak hari itu, udara di rumah ini semakin berat. Langkah-langkahku di koridor terasa seperti menapaki duri yang tak terlihat. Tiap tatapan, tiap bisikan pelayan, menorehkan luka yang tak berdarah tapi menyakitkan. Aku menjadi bahan gosip di rumahku sendiri. Ibu tiri pencuri, wanita ambisius yang menjerat duda kaya, perusak keluarga yang pura-pura suci. Semua label itu menempel padaku seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Namun, yang paling menyakitkan adalah jarak yang kini tumbuh kembali antara aku dan Arumi. Setelah kejadian dengan ibu mertua, ia mulai menghindar. Aku tahu bukan karena ia membenciku, tapi mungkin ia takut terseret dalam badai yang menyelimutiku. Aku bisa memahaminya. Tapi di sisi lain, keheningan itu membunuhku perlahan. Malam itu, aku duduk di balkon menatap taman belakang. Langit tampak berawan, seolah menyembunyikan bintang, agar tak menyaksikan air mataku yang jatuh. Di tangan, aku menggenggam kalung kecil berbentuk hati itu. Satu-satunya bukti cinta yang tersisa antara aku dan anak yang dulu hilang. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Suaranya seperti bisikan masa lalu. Aku masih ingat, dulu aku sering bernyanyi untuk bayiku. Lagu sederhana yang kuucapkan sambil menidurkannya di gendongan usang. Tidurlah, nak. Dunia ini kejam, tapi ibu akan melindungimu. Dan kini, dunia benar-benar kejam. Bukan hanya padaku, tapi juga pada anakku yang kini tumbuh menjadi gadis yang bahkan tak tahu siapa ibunya sendiri. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Masih belum tidur, Dinda? Suara suamiku lirih tapi berat. Aku buru-buru menyeka air mata. Tidak, hanya ingin menghirup udara segar. Ia berdiri di sampingku, memandang taman tanpa kata. Wajahnya letih. Banyak yang bilang kamu berubah, katanya pelan. Berubah? Aku mengulang, menahan getir. Iya, dulu kamu lembut dan jujur. Tapi entah kenapa, sejak Arumi sering bersamamu, semua terasa berbeda. Ibu juga khawatir, katanya kamu mencoba mengadu domba kami. Aku terdiam, ingin rasanya menjerit. Mas, suaraku bergetar. Aku hanya ingin dekat dengan Arumi. Dia anakmu. Dan aku berhenti, menahan kata yang hampir lolos dan juga anakku. Tapi lidahku keluh. Aku tak berani. Belum sekarang suamiku menatapku dalam. Dinda, aku ingin percaya padamu, tapi terlalu banyak hal aneh belakangan ini. Foto-foto lama muncul, uang di rekening perusahaan tiba-tiba berkurang, dan semuanya mengarah padamu. Aku membeku. Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Ia hanya menghela napas, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Dan ketika pintu ditutup, aku roboh di lantai. Dunia runtuh di bawah kakiku. Ada yang sedang memainkan kami dari balik bayangan, aku yakin. Dan tujuannya jelas, membuatku hancur, membuatku dibenci. Tapi siapa? Malam itu aku tak bisa tidur. Sampai akhirnya, aku mendengar suara langkah di luar kamar Arumi. Aku mengintip dari celah pintu, seorang pelayan wanita membawa sesuatu ke kamarnya. Amplop coklat. Aku menahan napas, menunggu ia pergi, lalu diam-diam masuk setelah Arumi tertidur. Kupandangi amplop itu di atas meja belajarnya. Ada tulisan tangan. Kau harus tahu siapa ibumu yang sebenarnya. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada foto lama, aku, di pasar, dengan pakaian lusuh, menggendong bayi kecil yang memakai kalung berbentuk hati. Langit-langit kamar seakan berputar. Foto itu bisa menghancurkan segalanya, jika sampai di tangan yang salah. Aku buru-buru menyembunyikannya di balik bajuku dan keluar sebelum Arumi terbangun. Tapi belum sempat aku sampai di kamarku, seseorang menepuk pundakku dari belakang.
Sedang apa kau, Dinda? Suara dingin itu membuat darahku berhenti mengalir. Ibu mertua berdiri di sana, matanya tajam seperti belati. Apa yang kau sembunyikan? Aku menggigit bibir, memeluk amplop itu erat-erat di dadaku. Tidak ada, Bu. Ia tersenyum miring. Kau pikir aku tidak tahu siapa sebenarnya kau dulu? Dunia kembali berputar. Nafasku tercekat, ia tahu. Ia tahu nota-nota yang bahkan belum kuucapkan pada siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar takut. Bukan pada kehilangan harta atau martabat, tapi pada kemungkinan kehilangan anakku lagi. Pagi itu, matahari bersinar terlalu terang, seolah mengejek duka yang menyesaki dadaku. Aku berdiri di depan jendela, memandangi taman luas yang dulu terasa hangat, kini tampak seperti panggung kebohongan. Suara burung dan gemericik air mancur seolah menyembunyikan bisikan-bisikan yang terus menghantuiku. Kau bukan siapa-siapa, Dinda. Wanita masa lalu yang kotor, bersembunyi di balik rumah mewah. Setelah kejadian semalam, aku tak bisa memejamkan mata. Kata-kata ibu mertua itu berputar di kepalaku seperti mantra jahat. Ia tahu sesuatu. Dan tatapan matanya, ya Tuhan, tatapan itu bukan sekadar kebencian, tapi kemenangan. Seolah ia telah menggenggam tali rahasiaku, siap menariknya kapan saja untuk menjerat leherku. Saat aku melangkah ke ruang makan, suasana sudah berbeda. Arumi duduk bersama neneknya dan suamiku. Mereka berhenti berbicara begitu aku datang. Meja sarapan yang biasanya penuh aroma hangat kini terasa seperti ruang sidang. Aku mencoba tersenyum, tapi tak seorang pun membalas. Selamat pagi, ucapku, suaraku serak. Tak ada jawaban, hanya suara sendok beradu dengan piring. Ibu mertua meneguk tehnya pelan, lalu menatapku. Aku dengar tadi malam kau berkeliaran di kamar Arumi. Aku membeku. Saya hanya ingin memastikan dia tidur dengan nyaman. Oh, senyumannya tipis. Atau mungkin kau mencari sesuatu? Arumi mendongak menatapku bingung. Ibu, maksud nenek apa? Nenek hanya khawatir, sayang, katanya dengan nada manis yang palsu. Perempuan seperti dia selalu punya rahasia. Kadang, masa lalu tak bisa disembunyikan selamanya. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Rasanya seperti ditelanjangi di depan keluarga sendiri. Suamiku diam saja. Ia tidak menegur ibunya, tidak juga membelaku. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada ribuan tuduhan. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar dan menatap foto tua yang semalam ku rebut dari amplop itu. Bayi kecil itu menatapku dengan mata besar yang sama seperti Arumi. Aku tak sanggup menahan tangis. Maafkan ibu, nak. Ibu lemah waktu itu, bisikku parau. Ketika aku tengah larut dalam air mata, suara lembut menyapaku dari belakang. Ibu. Aku menoleh dan Arumi berdiri di sana, wajahnya ragu. Boleh aku bicara? Aku buru-buru menyeka pipiku. Tentu, sayang. Ada apa? Ia duduk di sampingku, menatap foto di tanganku. Aku melihat foto itu di mejaku tadi pagi. Tapi, sekarang hilang. Aku tercekat. Kau melihatnya? Ia mengangguk. Dan wanita di foto itu? Sangat mirip dengan ibu. Siapa bayi itu? Jantungku berdegup kencang. Inilah saat yang kutakuti. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa bayi itu adalah dirinya, bahwa darah kami sama, bahwa ia bukan hanya anak tiri, tapi bagian dari jiwaku sendiri. Namun suaraku tak bisa keluar. Aku takut. Takut kalau kebenaran ini justru akan membuatnya membenciku lebih dalam. Akhirnya, aku hanya berbisik. Itu, Baidom Sapwau main Arumi, bukan hal yang mudah untuk kuceritakan. Ia menatapku lama, lalu menunduk. Nenek bilang ibu dulu hidup miskin dan menjual anaknya. Dunia runtuh seketika. Aku tak mampu bernapas. Dia bilang begitu? Ya, jawabnya lirih. Dan nenek bilang, mungkin akulah anak itu. Aku menatapnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Arumi, tidak semua yang kau dengar benar. Tapi kenapa ibu tidak menyangkalnya? Suaranya bergetar. Kenapa wajah bayi itu mirip denganku? Kenapa kalungku sama persis dengan yang difoto? Aku tak sanggup menjawab. Ia berdiri dan matanya berkaca.
Aku ingin percaya pada ibu, tapi kenapa semuanya seperti rahasia? Ia berlari keluar kamar, meninggalkanku dengan dada yang serasa diremuk. Aku mencoba mengejarnya, tapi langkahku lemah, tubuhku goyah. Di depan pintu, ibu mertua berdiri dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. "Nah, Denda, akhirnya kau menuai apa yang kau tanam," katanya dingin. "Kenapa, Bu? Kenapa Anda lakukan ini, Isaku? Karena kau tak pantas berada di sini. Rumah ini bukan untuk perempuan seperti engkau, pengkhianat, penjual anak." Aku menutup wajahku, menangis tanpa suara. Tapi di balik air mata itu, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan diam lagi. Sekalipun dunia menertawakanku, aku akan merebut kembali kebenaran yang dirampas dariku. Dan di kejauhan, ku dengar suara Arumi menangis di kamarnya, tangis yang sama dengan bayi yang dulu kulepaskan di pelukan malam. Malam itu langit seperti ikut menunduk. Hujan turun pelan-pelan, seperti air mata yang menetes tanpa suara. Aku duduk di teras rumah, memandangi jalan basah yang dulu sering kami lewati bersama. Aku masih bisa melihat bayangan langkahnya di benakku. Raka dengan senyum yang selalu sederhana, tapi penuh arti. Kini, yang tersisa hanya keheningan yang menggigilkan dada. Sudah seminggu kami tak saling bicara sejak pertengkaran itu. Bukan karena aku tak ingin memulai, tapi karena hatiku masih bergetar setiap mengingat tatapan dinginnya malam itu. Aku yang biasanya kuat, kini serapuh ranting yang patah dihembus angin. Setiap kali aku mencoba menulis pesan, jemariku berhenti di tengah kalimat. Seperti ada dinding tak terlihat antara aku dan keberanian. Aku menatap ke arah kamar Raka. Lampunya padam. Sejak ia lebih sering pulang larut, rumah ini kehilangan denyutnya. Mama juga tak banyak bicara. Hanya ada langkahnya yang terdengar pelan di dapur, suara piring beradu, lalu sunyi kembali. Kami bertiga hidup dalam diam, seperti penghuni rumah yang takut bicara, karena kebenaran terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Aku masih ingat ucapan Raka malam itu, sebelum semuanya berubah menjadi dingin. "Kamu gak tahu rasanya jadi aku, Din. Semua beban keluarga ini di pundakku. Sementara kamu cuma diam dan menangis." Kata-kata itu seperti belati. Aku ingin berteriak bahwa aku juga terluka, bahwa aku menahan banyak hal yang tak pernah ia lihat. Tapi suaraku terhenti. Aku hanya menangis, sementara ia pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan pintu berderit dan keheningan yang menyiksa. Sejak saat itu, aku mulai belajar menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk menenangkan hati. Di setiap lembar kertas, aku menuliskan kalimat yang tak pernah sempat kuucapkan padanya. Bahwa aku bangga padanya, meski ia sering melukaiku dengan ucapan. Bahwa aku masih mencintainya. Meski kadang aku ingin membencinya agar rasa ini berhenti menyakitkan. Malam semakin larut. Angin membawa aroma tanah basah, mengingatkanku pada masa kecil kami di desa. Saat kami berdua bermain di bawah hujan, tertawa tanpa beban. Aku rindu saat itu, rindu saat cinta tak serumit kini. Aku beranjak ke kamar dan menatap cermin. Wajahku pucat, mata sembab. Tapi di balik itu ada sesuatu yang tumbuh pelan, keinginan untuk mengerti, bukan hanya dimengerti. Mungkin cinta memang bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau bertahan. Aku menulis satu kalimat terakhir di buku harianku malam itu. Aku masih menunggu, meski aku tak tahu apakah kamu akan kembali seperti dulu. Dan ketika ku tutup buku itu, hujan berhenti. Hanya sisa gerimis di kaca jendela, seperti dunia sedang berusaha menenangkan hatiku. Dalam hati kecilku, aku berdoa. Semoga besok pagi ada sedikit kehangatan yang kembali di antara kami. Meski sekadar tatapan, meski hanya seucap selamat pagi. Karena kadang, itulah awal dari keajaiban yang kita pikir sudah tak mungkin lagi. Pagi itu, matahari muncul malu-malu di balik kabut tipis. Udara lembab membawa aroma tanah yang masih basah sisa hujan semalam. Aku terbangun lebih awal. Mungkin karena tidurku tak benar-benar nyenyak. Ada sesuatu di dada yang mengganjal, seperti rindu yang tak sempat diucapkan.
atau kata maaf yang tersangkut di tenggorokan. Aku turun ke dapur. Mama sudah di sana menyiapkan sarapan dengan wajah datar yang sulit ditebak. Tak ada sapa, hanya denting sendok dan suara nasi yang diaduk. Aku menatap punggungnya, lalu bertanya pelan, "Ma, Raka udah berangkat?" Mama menoleh sekilas. "Udah, dari subuh tadi." Hanya itu jawabnya. Tapi dari nadanya, aku tahu Mama juga lelah dengan dinginnya hubungan kami. Aku menelan ludah, menunduk pada sepiring nasi yang kini hambar. Rumah ini dulu terasa hangat, penuh tawa, penuh cerita. Tapi kini, seolah ada kabut yang menutupi setiap sudutnya. Kabut yang bernama gengsi dan diam. Hari itu aku memberanikan diri ke toko kecil tempat Raka bekerja. Aku tak bermaksud membuat adegan, hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Tapi saat tiba di depan toko, langkahku terhenti. Dari balik kaca, kulihat Raka sedang berbicara dengan seorang perempuan. Ia tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tak kulihat darinya. Entah kenapa, hatiku seperti diremas. Aku tahu aku tak punya hak untuk marah. Tapi cinta, sekalipun tak bersuara, tetap cemburu. Aku berbalik perlahan, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku berjalan tanpa arah, hanya mengikuti desir angin dan langkah yang gontai. Hingga akhirnya aku sampai di taman kecil di ujung jalan. Tempat yang dulu sering kami datangi saat masih remaja. Aku duduk di bangku kayu yang mulai lapuk, menatap langit yang mulai cerah. Dalam hati aku bergumam, mungkin cinta kami sedang diuji. Tapi kenapa rasanya seperti sedang kehilangan diri sendiri? Aku mencoba mengingat kembali masa-masa kami dulu. Saat Raka masih memanggilku dengan lembut. Saat dunia serasa kecil karena cukup diisi oleh kami berdua. Semua terasa jauh sekarang. Seolah aku sedang melihat potongan film lama yang buram dan nyaris tak terdengar suaranya. Sore harinya, Raka pulang. Aku sudah di ruang tamu, pura-pura sibuk melipat pakaian. Kami bertatapan sekilas. Tatapan yang cepat, tapi syarat makna, penuh luka yang sama-sama tak diucapkan. "Kamu keluar hari ini?" tanyanya datar. "Iya, cuma jalan sebentar," jawabku pelan. "Sendirian?" Aku mengangguk, tak ada kata lanjut. Ia hanya menghela napas, lalu berlalu ke kamarnya. Namun sesuatu di dalam diriku menolak menyerah. Malam itu aku mengetuk pintunya. Ia menatapku, terkejut. "Aku cuma mau mengomong sebentar," kataku lirih. Ia diam lalu mengangguk. Aku duduk di tepi ranjangnya. Aku tahu aku sering salah. Tapi aku juga tahu, diam kita selama ini bukan solusi. Aku capek, Kak. Capek ngerasa sendirian di rumah sendiri. Suara itu pecah. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, Raka tak berpaling. Ia menatapku lama. Seperti baru sadar betapa banyak luka yang kubawa tanpa pernah ia lihat. "Maaf," katanya pelan, nyaris berbisik. Kata itu sederhana, tapi terasa seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Aku tak menjawab. Aku hanya menunduk menangis dalam diam. Tapi kali ini, Raka menggenggam tanganku. Erat, hangat. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti pulang ke rumah. Bukan rumah dari dinding dan atap, tapi rumah yang bernama hati. Malam itu, kami tak bicara banyak. Tapi diam kami tak lagi beku. Ada sesuatu yang mulai mencair perlahan. Seperti dua hati yang akhirnya belajar kembali bicara setelah terlalu lama saling melukai tanpa kata. Pagi itu, udara terasa berat. Seolah langit menahan hujan yang enggan jatuh dan hatiku menahan beban yang tak sanggup diucap. Aku duduk di ruang makan sendirian, memandangi piring kosong di depanku. Raka belum turun. Arumi juga belum keluar dari kamarnya. Hanya jam dinding yang berdetak pelan, menjadi saksi dari kesunyian yang kian tebal. Semalam kami bicara. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa masih ada harapan. Namun pagi ini sesuatu terasa berbeda. Ada tatapan dari Mama yang seperti menyelidik. Ada jarak yang kembali tumbuh tanpa alasan. Ketika aku sedang menyiapkan teh hangat, suara langkah kaki terdengar. Arumi. Gadis itu berjalan cepat ke arah pintu dengan wajah yang muram. "Arumi, kamu belum sarapan?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku singkat, lalu menjawab dingin. "Nggak usah pura-pura perhatian, Bu." Kata Bu itu keluar dari bibirnya seperti duri yang menusuk.
Tapi aku hanya tersenyum tipis, mencoba menelan pahitnya perlakuan itu. Aku nggak pura-pura, Nak. Aku cuma, sudahlah. Aku tahu, Mama cuma baik kalau Papa ada. Begitu Papa nggak lihat, Mama bahkan malas ngomong sama aku. Aku terdiam. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang kubayangkan. Rasa sesak memenuhi dadaku. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Karena di balik amarah Arumi, aku melihat luka. Luka yang sama dengan yang pernah kutinggalkan dulu. Saat dunia memaksaku memilih antara bertahan atau kehilangan segalanya. Arumi pergi, membanting pintu mobil tanpa sempat menoleh. Suara itu bergema di kepala, seakan membangunkan kenangan yang sudah lama kukubur. Sore harinya, aku menerima telepon dari seorang perempuan tak dikenal. Suaranya lembut, tapi nadanya menusuk. Bu Dinda, saya cuma mau kasih tahu, hati-hati sama Arumi. Dia sering curhat soal rumahnya, apalagi tentang ibu. Aku terkejut. Maksudnya? Katanya ibu sering memperlakukannya berbeda. Banyak yang simpati padanya. Dunia ini kecil, Bu. Nama baik bisa hancur dalam semalam. Telepon terputus, meninggalkan rasa nyeri yang sulit dijelaskan. Aku menatap bayanganku di kaca. Mata yang sembab, senyum yang dipaksakan. Apakah aku sejahat itu di matanya? Malamnya Raka pulang dengan wajah tegang. Dinda, kamu ngomong apa ke Arumi? Enggak apa-apa, aku cuman, dia nangis di sekolah. Katanya kamu bentak dia. Aku terpaku. Aku nggak bentak, Kak. Dia salah paham. Raka memijit pelipisnya, suaranya pelan tapi tajam. Tolonglah, jangan keras sama dia. Dia cuma butuh waktu. Aku ingin menjelaskan semuanya, tapi air mataku lebih cepat bicara. Aku cuma mau dekat dengannya, Kak. Aku cuma mau jadi ibunya. Namun Raka hanya diam, lalu pergi. Malam itu aku duduk di teras sendirian. Langit akhirnya menumpahkan hujan, seolah mengerti isi hatiku. Di antara gemericik air, aku berbisik pada diriku sendiri. Apakah Tuhan sedang mengujiku dengan rahasia yang belum waktunya terbuka? Sebab jauh di dalam dada, aku mulai curiga pada takdir. Mengapa setiap tatapan Arumi begitu familiar? Mengapa setiap kali ia menangis, rasanya hatiku ikut robek? Malam semakin larut, hujan semakin deras. Aku menatap lampu di kamar Arumi yang masih menyala, dan berdoa dalam diam. Tuhan, kalau benar dia darah dagingku, jangan biarkan aku kehilangan dia lagi. Aku tahu badai belum berhenti. Ini baru awal dari rahasia besar yang mulai menuntut untuk terungkap. Dan entah kenapa untuk pertama kalinya, aku merasa takut pada kebenaran yang mungkin akan memisahkan kami untuk selamanya. Kira-kira, apa yang akan Dinda lakukan saat rahasia itu benar-benar terbuka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah cinta seorang ibu mampu menebus dosa masa lalu? Malam itu aku terjaga hingga dini hari. Hujan sudah reda, tapi dadaku masih bergemuruh. Aku duduk di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lampu kecil yang temaram. Di atas meja, tergeletak kotak kayu tua yang sudah lama tak tersentuh. Kotak peninggalan masa lalu yang selalu kutakuti untuk kubuka. Aku tak tahu kenapa malam ini tangan ini begitu gelisah. Seolah ada suara yang memanggil dari dalam kotak itu. Dengan ragu aku mengangkat tutupnya perlahan. Di dalamnya tersimpan sepucuk surat lusuh, foto lama, dan seuntai gelang kecil dari kain merah. Hatiku bergetar. Itu gelang yang dulu kupakaikan di tangan bayi mungilku, bayi yang dulu kuanggap sudah tiada. Kutatap surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan kasar tapi masih kukenal. Mantan suamiku, Bayu. Orang yang dulu membuatku memilih jalan terburuk dalam hidupku. Dinda, maafkan aku. Aku tak punya pilihan. Anak itu bukan mati seperti yang kubilang dulu. Aku menjualnya ke keluarga kaya di luar kota. Aku tahu ini dosa, tapi aku tak kuat melihat kalian kelaparan. Aku pikir setidaknya dia akan hidup lebih baik. Jika suatu hari kau ingin mencarinya, namanya mereka ganti jadi Arumi. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Dunia seolah berhenti berputar. Nama itu, Arumi. Aku memejamkan mata, tapi air mata tak terbendung. Semua potongan perasaan yang selama ini tak bisa kutafsir kini tersusun jelas di depan mata. Setiap tatapan Arumi yang tajam, setiap kata kasarnya, setiap sakit hati yang kubiarkan menumpuk,
Semuanya ternyata adalah jeritan darahku sendiri yang tak ku kenal. Ya Tuhan, bisikku lirih. Jadi ya selama ini, aku menutup mulut dengan gemetar. Tubuhku lemas, dan aku jatuh berlutut di lantai. Rasa bersalah menghantam seperti ombak yang tak henti datang. Aku telah menjadi ibu tiri bagi anakku sendiri. Aku memarahinya, menganggapnya duri, sementara ia adalah bagian dari jantungku yang hilang. Aku ingin berlari ke kamarnya malam itu juga, memeluknya, memohon ampun. Tapi langkahku berhenti di depan pintunya. Cahaya lampu dari bawah pintu menyorot lembut ke lantai. Aku mendekat ingin mengetuk, namun hatiku gentar. Bagaimana jika ia tak mau mendengarkan? Bagaimana jika ia membenciku lebih dalam setelah tahu kebenarannya? Tanganku terulur, tapi tak sampai menyentuh gagang pintu. Aku hanya bersandar di dinding, menahan isak yang pecah tanpa suara. Pagi menjelang, tapi aku tak tidur. Wajahku pucat mata sembab. Saat Raka turun dari kamar, ia menatapku heran. "Kamu kenapa, Din?" "Aku cuma capek, Kak." "Kamu yakin nggak apa-apa?" "Iya." Bohongku lirih. Sepanjang hari aku berjalan seperti bayangan. Setiap kali melihat Arumi lewat, hatiku bergetar. Aku ingin menyapanya, tapi bibir ini keluh. Aku ingin menyentuh bahunya, tapi takut ia menjauh. Sore harinya, aku ke kamar mandi untuk mencuci wajah. Di depan cermin, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Mata merah, pipi sembab, bibir gemetar. "Kamu ibu macam apa, Dinda?" Bisikku kepantulan diriku. "Kamu tega menegur darahmu sendiri." Aku menatap lagi foto di saku bajuku. Foto bayi kecil dengan gelang merah. Air mataku menetes di atasnya. Dunia terasa runtuh. Tapi di tengah kehancuran itu, muncul niat yang menguat di dada. Aku harus menebus semuanya. Aku tak tahu bagaimana caranya. Tapi aku tak akan membiarkan Tuhan mengambilnya lagi dariku. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku tahu kebenaran. Arumi adalah anakku. Aku berjanji, meski seluruh dunia menghina, aku akan melindunginya. Walau ia menolak, walau ia membenci, aku akan tetap mencintainya. Karena darah tak bisa dibohongi, dan cinta ibu tak bisa dimatikan. Aku menutup buku itu dengan air mata menetes satu persatu. Hati ini sakit, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hidup kembali. Sejak malam kutemukan surat itu, dunia di sekelilingku terasa lain. Seperti langit yang tahu rahasiaku dan memilih diam. Seperti dinding rumah yang menyimpan bisikanku dan tak mau berkhianat. Setiap langkahku menjadi hati-hati. Setiap pandangan Arumi seperti cambuk yang mengingatkanku pada dosa lama. Pagi itu, aku menatap Arumi yang sedang sarapan bersama Raka. Ia tampak cantik dengan rambut terurai dan wajah yang lembut, tapi mata itu, mata yang dulu kutatap saat pertama kali aku melahirkannya. Kini mata itu menatapku tanpa kehangatan, dan hatiku bergetar setiap kali menyadarinya. "Bu, saya butuh tanda tangan buat acara sekolah," katanya datar. Aku hampir kehilangan suara. Iya, sini." Tanganku gemetar saat menulis namaku di atas kertas. Arumi mengambilnya tanpa menatap, lalu pergi begitu saja. Raka menatapku heran. "Kamu kenapa? Dari kemarin kayak orang bingung terus." Aku tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, Kak. Cuma kurang tidur." Padahal yang kurang dari hidupku bukan tidur, tapi keberanian untuk mengucap kebenaran. Sepeninggal mereka, aku duduk di teras, memeluk lutut. Surat itu kini kusimpan di dada, dalam lipatan baju. Setiap kali kurasakan kertasnya menempel di kulitku, hatiku kembali sesak. Aku ingin memberitahu semuanya, tapi bagaimana jika Raka tak percaya? Bagaimana jika dia menganggapku gila? Atau lebih buruk, pendusta yang datang membawa aib masa lalu? Sore harinya, Mama datang tanpa kabar. Wajahnya tegas seperti biasa, tapi ada sesuatu di matanya. Kecurigaan mungkin. "Dinda, kamu kenapa belakangan ini murung terus?" "Nggak apa-apa, Ma." "Kamu pikir Mama nggak tahu? Kamu kelihatan kayak orang sembunyikan sesuatu." Aku menatapnya, menahan napas. Aku ingin berkata, "Ma, Arumi itu cucu Mama." Tapi suara itu hanya terjebak di tenggorokan, tak sanggup keluar. "Mama," ucapku akhirnya.
Kalau seseorang berbuat salah di masa lalu, tapi ingin memperbaikinya, apakah Tuhan akan memaafkan? Mama diam lama. Selama niatnya tulus, Tuhan pasti buka jalan. Kata itu menusuk hati, tapi aku tak sempat menenangkan diri. Karena malamnya badai datang. Bukan badai di langit, tapi di rumah ini. Raka pulang dengan wajah murka. Kamu ngomong apa ke Arumi? Suaranya menggema di ruang tamu. Aku kaget. Aku nggak ngomong apa-apa, Kak. Dia nangis di kamar. Katanya kamu nyalahin dia soal kabar miring di sekolah. Katanya kamu malu punya anak tiri kayak dia. Aku terdiam. Dunia seperti runtuh di bawah kakiku. Aku nggak pernah bilang begitu, Kak. Tapi dia dengar sendiri dari mulut Mama, ucapnya tajam. Aku menoleh ke arah Mama yang hanya menunduk. Aku tahu Mama tak sengaja melontarkan kata yang salah. Tapi kini, semuanya terlanjur terbakar. Aku mencoba menjelaskan, namun Raka sudah meninggalkan ruangan. Hanya aku dan keheningan yang tersisa. Air mata menetes satu persatu. Rasanya seperti dihukum oleh takdir karena terlalu lama bersembunyi. Aku naik ke kamar Arumi, mengetuk pelan pintunya. Rumi, ibu cuma mau jelasin. Pergi! Suaranya serak tapi penuh amarah. Aku nggak mau dengar. Aku berlutut di depan pintunya, menangis tanpa suara. Rumi, kalau kamu tahu betapa aku ingin memelukmu, bisikku pelan. Aku tahu aku tak bisa menunda lagi. Rahasia ini harus keluar, meski harus menghancurkan semuanya. Karena lebih sakit menyimpan kebenaran daripada menanggung kebencian yang lahir dari dusta. Malam itu, aku menulis surat untuk Raka dan Arumi. Maafkan aku bukan ibu tiri seperti yang kalian kira. Aku adalah ibu kandung Arumi. Aku punya bukti dan penyesalan yang tak pernah hilang. Jika takdir mengizinkan, biarlah aku menebus semuanya meski harus dibenci. Kusimpan surat itu di laci, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Dan dalam doa yang lirih, aku berkata, Tuhan, kalau ini waktunya, bukalah hati mereka. Jangan biarkan aku kehilangan anakku untuk kedua kalinya. Namun aku tak tahu bahwa malam itu, seseorang membaca suratku lebih dulu, dan rahasia yang kujaga dengan air mata akan disebar dengan niat kejam, membuatku dan Arumi dihina habis-habisan oleh orang-orang yang tak tahu apa-apa. Pagi itu seharusnya biasa saja, tapi takdir memilih hari itu untuk menghancurkan sisa ketenangan yang kupunya. Matahari belum tinggi saat suara berbisik-bisik mulai terdengar di teras. Para tetangga berdiri di depan pagar, menatap ke arah rumah kami sambil saling menuding. Aku baru saja menyapu halaman ketika seorang wanita mendekat dengan wajah penuh simpati yang dibuat-buat. Bu Dinda, katanya pelan, berita ibu rame di grup warga, katanya. Ibu pernah jual anak kandung ibu sendiri, dan sekarang anak itu jadi anak tiri ibu. Sapu di tanganku terjatuh. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya, wajahku pucat. Apa? Maksudnya? Katanya ada yang nemu surat ibu, foto juga. Semuanya udah nyebar di media sosial. Orang-orang ngomongin. Tanganku gemetar. Jantungku berdentum begitu keras hingga hampir tak bisa bernapas. Surat itu, surat yang kutulis malam itu. Seseorang telah membacanya. Aku berlari ke dalam rumah, menuju meja rias tempat aku menyimpan surat itu. Laci sudah terbuka. Surat itu tak ada. Hanya sisa lipatan kertas yang tercecer di lantai. Aku jatuh berlutut, tubuhku menggigil. Siapa yang tega? Bisikku lemah, langkah kaki terdengar di belakang. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya gelap, matanya tak bisa kutebak. Jadi semua ini benar? Suaranya berat, dingin seperti besi. Kak, aku bisa jelasin. Kamu jual anakmu sendiri? Suaranya meninggi, dan setiap katanya seperti cambuk yang mencabik hati. Dan sekarang kamu pura-pura jadi ibu tirinya? Aku menangis. Aku nggak jual. Aku dipaksa. Aku miskin waktu itu Bayu, mantan suamiku, dia yang menjual. Aku nggak tahu Arumi masih hidup. Raka memejamkan mata, menahan marah. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku takut, Kak. Aku takut kehilangan semuanya lagi. Tepat saat itu, suara langkah lain terdengar. Arumi berdiri di tangga. Wajahnya memucat,
Matanya berair tapi penuh api. Jadi, semua yang mereka bilang itu benar? Rumi, tolong dengar ibu dulu. Ibu? Serunya menahan Nisa. Ibu? Jadi semua penderitaanku selama ini cuman karena aku anak dari perempuan yang tega ninggalin darahnya sendiri? Aku menghampirinya, tapi ia mundur. Rumi, aku nggak tahu kamu masih hidup. Demi Tuhan, kalau aku tahu, aku akan cari kamu ke ujung dunia. Sudah terlambat, Bu. Suaranya pecah. Aku nggak butuh ibu yang datang hanya untuk membersihkan namanya sendiri. Suara bentakannya menggema di rumah yang dulu penuh tawa. Arumi lari keluar, dan aku hanya bisa mengejarnya dengan air mata yang memburamkan pandangan. Tapi langkahku terhenti di halaman, di hadapan tetangga-tetangga yang menatapku dengan pandangan jijik. Itu dia ibunya Arumi. Perempuan tega, rumah mewah tapi masa lalunya busuk. Bisikan itu lebih tajam dari pisau. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan segalanya. Tapi suaraku tenggelam dalam hujan kata-kata mereka. Raka berdiri di belakangku, menatapku lama dengan pandangan yang tak lagi sama. Ia tak berkata apa-apa, hanya masuk ke dalam rumah, meninggalkan aku di tengah tatapan penuh hina. Malamnya aku duduk di kamar yang gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya detak jantungku yang menyakitkan. Semua yang kubangun dengan air mata kini hancur dalam satu hari. Aku memeluk foto bayi kecil itu erat-erat. Maafkan Ibu Rumi, bisikku suaraku serak. Kalau dunia mau menghukum, biarlah aku yang menanggung semuanya. Asal kamu jangan pergi jauh. Tapi di luar sana, aku tahu Arumi sedang menanggung luka yang lebih dalam dari milikku. Luka karena mengetahui bahwa kebencian yang ia simpan selama ini ternyata ditujukan pada orang yang paling mencintainya di dunia. Dan di antara isak tangis yang tak berujung, aku sadar takdir memang kejam. Tapi lebih kejam lagi adalah waktu. Karena ia datang terlambat, membawa kebenaran saat semua hati sudah telanjur hancur. Malam itu, langit tampak seperti luka yang belum sembuh. Gerimis turun perlahan, menimpa jendela kamar besar yang kini terasa seperti penjara. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam surat yang baru saja kutemukan dari laci kerja suamiku. Selembar kertas yang mengubah seluruh hidupku. Tulisan tangan di atasnya begitu ku kenal. Goresan tinta yang dulu menulis surat-surat rindu di masa lalu. Terima kasih sudah mengambil alih tanggung jawab anak kita, tertulis di sana. Anak kita? Tanganku bergetar, jantungku serasa berhenti berdetak. Surat itu ditandatangani oleh nama yang paling kutakuti dalam hidup ini. Bima, mantan suamiku. Dunia serasa runtuh. Kebenaran yang selama ini mengintai di balik kebencian Arumi kini menampakkan wajahnya. Arumi, anak itu, darahku sendiri. Aku teringat matanya, bening seperti embun pagi, sama seperti mataku dulu saat masih muda. Terlintas bayangan saat aku menjual bayi kecilku bertahun-tahun lalu, karena lapar, karena takut, karena hidup memaksa memilih antara bertahan atau mati. Dan kini, anak yang kujual itu menatapku setiap hari dengan benci, menyebutku ibu tiri, padahal di dalam tubuh kami, darah yang sama mengalir. Aku berlari keluar kamar, hujan mengguyur tubuhku tanpa ampun. Air mata bercampur dengan hujan, hingga aku tak tahu mana yang lebih asin. Air mata penyesalan, atau air langit yang ikut menangisi takdirku. Aku mencari Arumi, tapi hanya sunyi yang menjawab. Di ruang tamu, foto keluarga kami terjatuh, kacanya pecah. Dalam pantulan serpihannya, aku melihat dua wajah perempuan, satu muda, satu tua, yang sama-sama terluka oleh masa lalu yang mereka tidak pahami. Arumi, bisikku di tengah hujan. Maafkan ibu, aku bukan ibu tirimu. Aku adalah ibu yang kau benci tanpa tahu alasannya, tapi suara itu tenggelam dalam gemuruh petir. Tak ada yang mendengar selain dinding-dinding rumah mewah yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Aku kembali ke kamar, memeluk surat itu seolah itu satu-satunya bukti bahwa aku masih pantas disebut ibu. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut menjalar. Bagaimana aku bisa mengungkapkan semuanya tanpa menghancurkan hati Arumi?
Bagaimana aku bisa menebus dosa yang tak bisa dihapus waktu? Aku menatap bayanganku di cermin. Wajah ini bukan lagi milik Dinda yang dulu kuat dan ambisius. Ini wajah seorang perempuan yang kalah oleh takdir, yang sedang menanti pengampunan dari anak yang tak mengenalnya. Malam itu aku berdoa, dengan suara bergetar dan hati remuk. Ya Tuhan, jika ini jalan penebusanku, jangan biarkan aku kehilangan dia lagi. Dan bagi kalian yang membaca kisahku, pernahkah kalian menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan orang yang kalian cintai? Sejak malam itu, aku hidup dalam ketakutan yang tak berwujud. Seperti berjalan di atas kaca rapuh, setiap langkah bisa menghancurkan segalanya. Aku tahu kebenaran itu terlalu berat untuk Arumi. Namun menyimpannya sendiri terasa seperti hukuman dari langit. Aku mulai berusaha mendekatinya dengan cara yang berbeda. Tak lagi dengan perintah, tak lagi dengan cara. Aku belajar membuatkan sarapan sederhana untuknya, menunggu di meja makan hanya untuk mendengar satu kalimat darinya. Tapi setiap kali Arumi lewat, ia hanya memberi tatapan dingin, seperti tembok es yang tak bisa kutembus. Suamiku, Pak Rendra, mulai mencurigai perubahan sikapku. Kau terlihat gelisah, Din. Ada apa sebenarnya? Tanyanya suatu malam. Aku hanya tersenyum hambar, menyembunyikan air mata yang nyaris tumpah. Bagaimana aku bisa menjawab tanpa membuka luka lama yang akan menelan seluruh rumah ini? Namun tanpa kusadari, ada mata lain yang mengamati. Orang di rumah ini tampaknya tahu sesuatu atau sengaja mencari celah untuk menjatuhkanku. Hari itu, sebuah kejadian mengguncang rumah kami. Aku dipanggil oleh Rendra dengan wajah merah padam. Di tangannya ada foto, potret diriku yang tampak sedang bertemu seorang pria di kafe. "Siapa laki-laki ini?" bentaknya. Aku terdiam. Lelaki dalam foto itu adalah Bima, mantan suamiku, yang datang hanya untuk menyerahkan surat dan memohon agar aku memberitahu Arumi kebenaran yang sesungguhnya. Tapi foto itu diambil dari sudut yang salah, seolah aku tengah berselingkuh. Tidak seperti yang kau pikir. Cukup, potongnya dengan nada marah. Aku sudah mempercayaimu, Dinda. Tapi rupanya, kau masih membawa masa lalu ke rumah ini. Arumi berdiri di tangga, menyaksikan semuanya dengan senyum samar. Tapi bukan senyum lega. Ada kesedihan di baliknya, campur dengan rasa jijik dan amarah. "Jadi benar kata Tante Lila," ucapnya lirih. "Kau memang perempuan murahan yang menikah demi harta, ya?" Kata-katanya menghantam lebih keras dari pukulan. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan. Tapi suara tercekat di tenggorokan. "Lila, sepupuku yang dulu iri karena Rendra memilihku, bukan dia. Rupanya dalang di balik jebakan ini." Malam itu aku dikurung dalam diam. Seluruh rumah memandangku dengan curiga. Arumi tak lagi memanggilku Ibu Dinda, hanya kau. Rasanya seperti ditelanjangi di hadapan dunia, bukan karena kesalahan, tapi karena rahasia yang belum sempat terungkap. Aku berdiri di balkon, menatap kota yang bersinar dingin. Di bawah sana, kehidupan berjalan tanpa peduli bahwa di rumah besar ini ada seorang perempuan yang tengah hancur pelan-pelan. Jika ini hukuman atas dosaku di masa lalu, bisikku lirih, maka aku menerimanya. Tapi Tuhan, jangan biarkan Arumi membenciku sebelum tahu siapa aku sebenarnya. Dan untuk kalian yang membaca kisahku ini, sejak foto itu tersebar, rumah mewah ini tak lagi terasa seperti tempat berlindung. Dinding-dindingnya yang dulu terasa megah kini memantulkan bisik-bisik tajam yang menusuk telinga. Para pembantu menunduk setiap kali aku lewat, seolah aku membawa aib yang bisa menular hanya dengan tatapan. Pak Rendra nyaris tak berbicara padaku lagi. Suaranya dingin, formal, seolah aku hanyalah tamu tak diundang di rumah yang dulu penuh tawa. Hanya Arumi yang tampak begitu menikmati kehancuranku. Ia berjalan dengan langkah ringan, mengenakan gaun yang kubelikan, sambil tersenyum sinis setiap kali mataku menatapnya. Suatu pagi, ketika aku tengah menyiapkan teh, Rendra meletakkan sebuah amplop di meja. "Kau bisa tinggal di villa tepi kota sementara. Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya datar, tanpa menatap wajahku.
Aku diusir? Suaraku nyaris tak terdengar. Anggap saja ini jarak yang perlu, jawabnya. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari bentakan manapun. Arumi berdiri di belakangnya, menyilangkan tangan. Jangan khawatir, Bu. Aku akan menjaga ayah. Kau bisa beristirahat dari peranmu yang melelahkan itu. Senyumannya manis, tapi matanya menyalakan bara kecil di hatiku. Bara antara luka dan kasih yang masih tertinggal. Aku mengemasi barang-barangku dalam diam. Gaun-gaun indah yang dulu kubanggakan kini terasa tak berarti. Hanya satu yang kubawa dengan hati-hati. Kalung kecil berisi foto bayi perempuan yang dulu kugendong dalam kemiskinan. Saat mobil sopir melaju keluar gerbang, aku menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Tempat yang dulu kucintai kini menelanku hidup-hidup. Langit tampak mendung, seperti ikut berduka atas kehancuran yang tak ku mengerti. Di villa, aku hidup dengan sunyi. Malam-malam terasa panjang dan dingin. Aku memikirkan Arumi, anak yang kubenci dan kucintai dalam waktu bersamaan. Di matanya, aku hanyalah wanita perebut kasih ayahnya. Ia tak tahu bahwa darah kami sama. Ia tak tahu bahwa dosa masa lalu yang menelanku, kini menenggelamkannya juga. Tapi, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Malam itu, seorang tamu datang, lelaki tua dengan mata yang menyimpan rahasia lama. "Bu Dinda," katanya, suaranya berat. "Saya utusan dari panti asuhan tempat dulu anak ibu pernah dititipkan." Darahku berhenti mengalir seketika. Dunia seolah memutar kembali. "Apa maksud Anda?" Tanyaku gemetar. Lelaki itu menatapku penuh hibah. "Anak itu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Namanya dulu Arumi. Ia diadopsi oleh keluarga Rendra belasan tahun lalu." Kalimat itu menabrak jantungku seperti petir di tengah malam. Aku terjatuh berlutut. Air mata tumpah tanpa bisa kutahan. Dunia runtuh di hadapanku. Arumi, anak yang kubenci, anak yang memanggilku perempuan hina, adalah anakku sendiri. Aku menatap langit malam di luar jendela, berdoa dalam keheningan. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menebus dosa yang kuciptakan sendiri? Bagaimana aku bisa memeluknya lagi tanpa menghancurkan segalanya? Dan untuk kalian yang membaca kisahku ini, pernahkah kalian menyimpan rahasia yang terlalu sakit untuk diungkap? Apakah kebenaran selalu pantas diceritakan, walau bisa menghancurkan semua yang kita cintai? Tulis di kolom komentar, karena malam ini, aku hanya punya air mata dan pertanyaan yang tak kunjung berakhir. Aku kembali ke rumah itu bukan sebagai istri, bukan pula sebagai ibu. Aku datang sebagai perempuan yang diusir, tapi menolak menyerah pada takdir. Kalimat lelaki tua itu terus terngiang di kepalaku. Arumi adalah anak kandung ibu. Dunia rasanya berhenti berputar sejak saat itu. Aku tidak tahu apakah aku masih pantas menatap wajahnya, tapi aku tahu aku tak bisa membiarkan rahasia ini terkubur lebih lama. Langit sore tampak kelabu ketika mobilku berhenti di depan gerbang rumah. Para penjaga tampak ragu membukakan pintu. Tatapan mereka berbeda. Ada rasa iba, tapi juga rasa takut. Aku berjalan melewati halaman megah itu dengan langkah gemetar, menyimpan doa di dada. Di ruang tamu, aku melihat Lila sedang duduk di sofa bersama beberapa wartawan. Kamera, mikrofon, dan kilatan lampu membuat suasana seperti panggung penghakiman. Dan di sana, di sisi lain ruangan, Arumi berdiri di samping Rendra. Wajahnya tegang namun tetap menatapku dengan tatapan dingin. "Dinda." Suara Lila terdengar nyaring, manis tapi beracun. "Kami hanya ingin kebenaran. Benarkah kau berselingkuh dengan pria dari masa lalumu dan mencoba mengambil harta keluarga ini?" Aku tertegun. "Apa yang kau katakan?" "Itu tidak benar." Lila tersenyum miring. "Oh, jadi tidak benar? Sayang sekali, karena kami punya rekaman." Ia menyalakan video dari ponselnya, memperlihatkan aku dan Bima berbicara di kafe tempo hari. Namun potongan itu disusun dengan licik. Bima menggenggam tanganku, lalu gambar berhenti di situ. Sorotan kamera mengarah padaku. Rendra menunduk kecewa. Arumi menggigit bibirnya. Matanya bergetar antara marah dan bingung.
Cukup, seruku menahan air mata. Aku memang bertemu pria itu, tapi bukan untuk hal yang kalian pikirkan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang jauh lebih besar dari semua tuduhan ini. Suara di ruangan itu mereda, semua mata menatapku. Aku berdiri, mencoba menegakkan bahu yang gemetar. Arumi, panggilku pelan, suaraku bergetar. Kau bukan hanya anak tiriku, kau anakku. Ruangan seketika membeku. Wartawan saling berpandangan, beberapa kamera masih menyala, merekam setiap detik pengakuanku. Arumi menatapku, matanya membesar. Apa maksudmu? 20 tahun lalu, aku kehilangan bayi perempuanku. Ia dijual oleh ayah kandungnya karena kami miskin. Aku mencarinya bertahun-tahun. Dan kini aku tahu, darahku mengalir di tubuhmu, nak. Tangisan yang kutahan akhirnya pecah. Aku berlutut di hadapannya, menggenggam ujung bajunya. Aku tidak minta kau memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Namun Arumi justru mundur. Wajahnya pucat. Air matanya jatuh tanpa suara. Kau berbohong. Kau hanya ingin menarik simpati ayah. Serunya, lalu berlari keluar rumah. Lila menatapku puas. Lihatlah Dinda. Sekarang bukan hanya suamimu, tapi seluruh negeri akan tahu siapa kau sebenarnya. Kilatan kamera kembali menyalak. Wartawan berlomba-lomba mengambil gambar. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, terisak di tengah sorotan yang kejam. Rumah itu, rumah yang dulu kupikir tempat berlindung, kini berubah menjadi panggung kehancuran. Malam itu, aku menatap ke langit dari halaman belakang, basah oleh air hujan dan air mata. Tuhan, apakah ini jalan menuju penebusan, atau hanya bentuk lain dari hukuman? Dan untuk kalian yang membaca kisahku, aku tak tahu berapa hari telah berlalu sejak malam itu. Dunia di luar villa terasa jauh, tapi di dalam diriku, badai tak kunjung reda. Semua media menulis berita tentangku. Istri durhaka, perebut harta suami. Bahkan ada yang menuduhku gila, karena mengaku Arumi anakku sendiri. Mereka tak tahu kebenaran, dan mereka tak mau tahu. Di zaman ini, kebohongan lebih laku dijual daripada air mata seorang ibu. Setiap kali aku membuka ponsel, wajahku terpampang di mana-mana. Komentar-komentar kejam berjejer di layar, menusuk lebih dalam dari belati. Pantas diusir. Perempuan murahan. Cari sensasi. Aku menutupnya dengan tangan gemetar. Malam-malamku kini hanya diisi tangis dan doa yang serak. Namun di antara gelapnya malam, ada cahaya kecil yang datang dari tempat tak terduga. Lelaki tua dari panti asuhan itu kembali. Ia membawa sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Sebuah akta lama, foto bayi, dan surat yang ditulis tangan Bima sebelum ia meninggal. Surat itu terbuka dengan tinta yang sudah pudar. Dinda, maafkan aku. Aku terpaksa menjual bayi kita karena hutang. Anak itu diadopsi oleh keluarga bernama Rendra. Jika suatu hari kau membaca surat ini, carilah dia. Namanya Arumi. Tangisku pecah. Segalanya kini jelas, tapi terasa terlambat. Lelaki tua itu memegang bahuku. Kebenaran ini harus diketahui, Bu. Tak ada dosa yang bisa ditebus dengan diam. Aku mengangguk. Tapi bagaimana aku bisa kembali ke rumah yang telah menutup pintu untukku? Bagaimana aku bisa mendekati anakku yang kini memandangku dengan benci? Beberapa hari kemudian, seseorang mengetuk pintu villa. Saat kubuka, dunia seolah berhenti. Arumi berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan di tangannya ia menggenggam foto lama bayi yang sama seperti di dalam kalungku. Ini foto yang kutemukan di laci ayah, katanya pelan. Kenapa? Sama dengan milikmu. Aku terdiam. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Karena itu, kau, bisikku. Suaraku patah di tengah. Itu kau, nak. Bayi yang dulu ku gendong dengan tangan gemetar di bawah lampu jalan yang redup. Arumi menggigit bibirnya. Suaranya bergetar. Aku ingin percaya, tapi semuanya terlalu sakit. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Aku mendekat, menatapnya dengan mata yang basah.
karena dulu aku tak punya apa-apa, bahkan keberanian untuk hidup. Tapi sekarang aku tak peduli lagi pada dunia, hanya padamu. Hening mengisi ruangan. Hanya suara detak jam yang terdengar. Arumi menatapku lama, lalu perlahan air matanya jatuh. Ia melangkah maju, tapi berhenti di tengah jalan. Aku butuh waktu, katanya lirih, lalu pergi begitu saja. Aku tak menahannya. Aku hanya menatap punggungnya yang menjauh, sambil menatap foto bayi di tanganku. Pergilah, nak. Tapi pulanglah ketika hatimu siap, karena rumah ini akan selalu menunggumu. Malam itu aku berlutut di lantai, menatap bintang yang redup di luar jendela. Ada sedikit harapan di balik luka. Aku tahu Tuhan sedang bekerja, perlahan tapi pasti. Dan untuk kalian yang membaca kisahku, pernahkah kalian menyesal karena berkata terlalu terlambat? Nah, jika kalian berada di tempatku, apakah kalian akan mengejar seseorang yang pergi, atau menunggu dengan sabar sampai takdir mempertemukan kembali? Tulis di kolom komentar, karena malam ini aku belajar bahwa cinta seorang ibu tak butuh pengakuan, hanya kesempatan untuk dimaafkan. Malam itu langit menangis, dan aku ikut menangis bersamanya. Hujan turun tanpa ampun, mengetuk kaca jendela villa yang dingin seperti mengetuk hatiku yang tak pernah sembuh. Sudah 3 hari sejak Arumi datang menemuiku lalu pergi tanpa janji. 3 hari penuh harapan dan ketakutan. 3 hari menunggu kabar dari anak yang dulu kukorbankan demi hidup. Dan kini ku cintai melebihi nyawaku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam kalung kecilku yang kini terasa berat oleh kenangan. Aku ingin menulis surat untuk Arumi tentang semua dosa, semua alasan, semua cinta yang tak sempat ku sampaikan. Tapi setiap kali pena menyentuh kertas, air mataku lebih dulu jatuh. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo? Suara di seberang terengah-engah. Bu, ini dari rumah sakit. Tolong segera datang. Arumi mengalami kecelakaan. Dunia seketika runtuh. Aku menjatuhkan ponsel. Tubuhku gemetar. Tanpa pikir panjang aku berlari keluar. Menerjang hujan yang membutakan pandangan. Mobil melaju di jalan licin. Sementara dadaku terasa seperti dirobek dari dalam. Saat sampai di rumah sakit, bau obat dan desinfektan menyambutku seperti mimpi buruk. Aku melihat Rendra duduk di depan ruang gawat darurat, wajahnya pucat. Ketika matanya menatapku, tak ada lagi amarah di sana, hanya penyesalan. Dia mencari kamu, Dinda, katanya pelan. Dia menemukan surat dari panti. Dia baru tahu semuanya. Tapi dalam perjalanan ke sini, mobilnya tergelincir. Aku tak bisa bernapas. Kaki ini nyaris tak mampu berdiri. Aku berlari ke ruang perawatan, dan di sana, di atas ranjang putih itu, Arumi terbaring lemah, wajahnya pucat namun damai. Selang oksigen terpasang di hidungnya. Arumi, bisikku, menggenggam tangannya. Ia membuka mata perlahan, menatapku samar, lalu tersenyum. Senyum yang membuat seluruh duniaku bergetar. Ibu, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Maafkan aku. Aku baru tahu semuanya. Aku sayang ibu. Tangisku pecah. Kubungkukan tubuhku. Mencium tangannya yang dingin. Tidak, nak. Bukan kau yang harus minta maaf. Aku yang bersalah. Aku yang meninggalkanmu dulu. Tapi Tuhan memberiku kesempatan untuk melihatmu lagi. Itu sudah cukup bagiku. Air mata kami bercampur. Hujan di luar semakin deras, seperti ikut berduka atas kebahagiaan yang terlambat. Arumi tersenyum sekali lagi, lalu matanya perlahan tertutup. Arumi, jangan pergi, nak. Suaraku pecah, mengguncang seluruh ruang itu. Tapi mesin di sampingnya berbunyi datar. Garis lurus di monitor menandakan akhir dari segalanya. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam oleh hujan di luar. Dunia terasa hening, seolah seluruh semesta berduka bersamaku. Aku memeluk tubuhnya erat, berharap kehangatanku bisa membawanya kembali, tapi yang tersisa hanya dingin dan sunyi. Dalam pelukan terakhir itu, aku berbisik lirih, "Maafkan ibu, nak. Aku terlambat mencintaimu dengan benar." Hari pemakaman Arumi berlangsung di bawah langit kelabu. Semua orang menunduk. Lila tak lagi menatapku dengan sombong. Ia menangis di kejauhan,
mungkin menyadari betapa kejamnya permainan yang pernah ia buat. Aku berdiri di samping pusara, membiarkan air hujan membasahi wajahku. Aku tak akan pergi, Nak. Di setiap hembusan angin, Ibu akan ada di sana. Dalam setiap doa, namamu akan selalu kusebut. Dan untuk kalian yang membaca kisahku, malam itu langit begitu bening, seolah meneteskan cahaya yang lembut ke wajah bumi yang penat. Aku berdiri di tepi danau yang dulu menjadi saksi semua luka dan juga semua penyembuhan. Angin menyapu lembut rambutku, membawa harum tanah basah dan kenangan yang tak lagi menyesakan dada. Sudah lama aku tidak menangis, bukan karena hatiku sudah kebal, tapi karena air mataku telah menemukan tempatnya. Berubah menjadi senyum kecil yang lahir dari penerimaan. Hidupku bukan lagi tentang siapa yang meninggalkanku, tapi tentang siapa yang tetap tinggal meski segalanya runtuh. Raka kini bukan sekadar masa lalu yang pahit. Ia telah menjadi bagian dari perjalanan yang membentukku. Kami berpisah bukan karena kebencian, tapi karena takdir memang punya arah lain untuk masing-masing jiwa. Dan anehnya, aku tak lagi merasa kehilangan, karena cinta yang pernah tulus, tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa yang lirih, menjadi ketenangan yang menuntunku setiap kali aku hampir tersesat lagi. Aku kini belajar mencintai tanpa menggenggam, memiliki tanpa mengikat, dan melepaskan tanpa membenci. Luka dulu yang kurawat dengan tangis, kini telah tumbuh menjadi bunga kecil di hatiku, indah, walau lahir dari tanah yang retak. Dinda, suara lembut itu memanggil. Aku menoleh dan kulihat ibu berdiri di belakangku membawa secangkir teh hangat. Matanya menua tapi damai, tak lagi menyimpan kekhawatiran seperti dulu ketika hidupku berantakan. Kau sudah siap kembali ke kota? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. Kali ini bukan untuk melarikan diri, Bu, tapi untuk melangkah. Ia mendekat, memelukku erat, hangat seperti dulu saat aku masih kecil dan takut kehilangan segalanya. Dalam dekapan itu, aku tahu tak ada rumah yang lebih tenang selain pelukan orang yang tak pernah menyerah mencintaimu, meski dunia sempat menelantarkanmu. Ketika fajar mulai menyibak cakrawala, aku melangkah ke jalan tanah yang basah oleh embun. Langkahku ringan, meski masa lalu masih mengikuti di belakang, seperti bayangan yang tak akan pernah lepas. Namun kini, aku tak lagi takut menoleh, karena aku tahu setiap luka pernah punya nama. Tapi setiap penyembuhan selalu berawal dari keberanian untuk memaafkan diri sendiri. Dan di bawah sinar mentari pertama pagi itu, aku berjanji dalam hati, aku akan terus berjalan, bukan untuk mencari siapa yang hilang, tapi untuk menemukan kembali diriku yang dulu pernah hampir punah. Sebab akhirnya, cinta terbesar bukanlah kepada seseorang yang membuat kita bahagia, melainkan kepada diri sendiri yang tetap berdiri meski telah jatuh ribuan kali. Aku tersenyum pada bayangan di air danau, berbisik lirih, "Terima kasih, Raka," karena pernah menjadi luka yang membuatku belajar menjadi utuh. Lalu aku melangkah pergi, dengan hati yang tak lagi memohon, karena akhirnya aku telah pulang.